Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Ken Arok dan Ken Dedes dalam Kitab Pararaton. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Serat Kitab Pararaton adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman seukuran folio, yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah Raja-Raja Singhasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Pararaton diawali dengan cerita mengenai reinkarnasi Ken Arok, yaitu tokoh pendiri kerajaan Singhasari, tahun 1222 sampai tahun 1292. Selanjutnya, hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya, sampai ia menjadi raja pada tahun 1222. Penekanan atas pentingnya kisah Ken Arok bukan saja dinyatakan melalui panjangnya cerita, melainkan juga melalui judul alternatif yang ditawarkan dalam naskah ini, yaitu Serat Pararaton atau Katuturanira Ken Angrok, atau Kitab Raja-Raja atau cerita mengenai Ken Arok. Mengingat tarikh yang tertua yang terdapat pada lembaran-lembaran naskah adalah 1522 Saka, atau 1600 Masehi, diperkirakan bahwa bagian terakhir dari teks naskah telah dituliskan antara tahun 1481 dan 1600, di mana kemungkinan besar lebih mendekati tahun pertama daripada tahun kedua. Sejarah Kitab Pararaton. Kitab Pararaton dimulai dengan pendahuluan singkat mengenai bagaimana Ken Arok mempersiapkan reinkarnasi dirinya sehingga ia bisa menjadi seorang raja. Diceritakan bahwa Ken Arok menjadikan dirinya kurban persembahan, bahasa Sanskerta, yatnya, bagi Yamadipati, dewa penjaga pintu neraka, untuk mendapatkan keselamatan atas kematian. Sebagai balasannya, Ken Arok mendapat karunia dilahirkan kembali sebagai Raja Singhasari, dan di saat kematiannya akan masuk ke dalam surga Wisnu. Janji tersebut kemudian terlaksana. Ken Arok dilahirkan oleh Brahma, melalui seorang wanita dusun yang baru menikah. Ibunya meletakkannya di atas sebuah kuburan, ketika baru saja melahirkan, dan tubuh Ken Arok yang memancarkan sinar menarik perhatian Ki Lembong, seorang pencuri yang kebetulan lewat. Ki Lembong mengambilnya sebagai anak dan membesarkannya, serta mengajarkannya seluruh keahliannya. Ken Arok kemudian terlibat dalam perjudian, perampokan, dan pemerkosaan. Dalam naskah disebutkan bahwa Ken Arok berulang kali diselamatkan dari kesulitan melalui campur tangan dewata. Disebutkan suatu kejadian di Gunung Kriar Lehar, di mana para dewa turun berkumpul dan Batara Guru menyatakan bahwa Ken Arok adalah putranya dan telah ditetapkan akan membawa kestabilan dan kekuasaan di Jawa. Pendahuluan Pararaton kemudian dilanjutkan dengan cerita mengenai pertemuan Ken Arok dengan Loh Gawe, seorang Brahmana yang datang dari India untuk memastikan agar perintah Batara Guru dapat terlaksana. Loh Gawe kemudian menyarankan agar Ken Arok menemui Tunggul Ametung, yaitu penguasa Tumapel. Setelah mengabdi beberapa saat, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya, yaitu Ken Dedes, sekaligus tahta atas kerajaan Singhasari. Inilah kisah Ken Angrok. Asal mulanya, ia dijadikan manusia, adalah seorang anak janda di Jiput, bertingkah laku tak baik, mutus tali kekang kesusilaan, menjadi gangguan hiang yang bersifat gaib. Pergilah ia dari Jiput, mengungsi ke daerah Bulalak. Nama yang dipertuan di Bulalak itu, Empu Tapawangkeng. Ia sedang membuat pintu gerbang asramanya, dimintai seekor kambing merah jantan oleh roh pintu. Kata Tapawangkeng, tak akan berhasil berpusing kepala. Akhirnya ini akan menyebabkan diriku jatuh ke dalam dosa. Kalau sampai terjadi aku membunuh manusia,
tak akan ada yang dapat menyelesaikan permintaan korban kambing merah itu. Kemudian, orang yang memutus-mutus tali kekang kesusilaan tadi berkata, sanggup menjadi korban pintu Empu Tapawangkeng, sungguh ia bersedia dijadikan korban, agar ini dapat menjadi lantaran untuk dapat kembali ke surga Dewa Wisnu, dan menjelma lagi di dalam kelahiran mulia, ke alam tengah lagi. Demikianlah permintaannya. Demikianlah, ketika ia direstui oleh Empu Tapawangkeng, agar dapat menjelma, disetujui intisari kematiannya, akan menikmati 7 daerah. Sesudah mati, maka ia dijadikan korban oleh Empu Tapawangkeng. Selesai itu, ia terbang ke surga Wisnu, dan tidak bolak-inti perjanjian yang dijadikan korban, ia meminta untuk dijelmakan di sebelah timur Kawi. Dewa Brahma melihat-lihat, siapa akan dijadikan temannya bersepasang. Sesudah demikian itu, adalah mempelai baru, sedang cinta mencintai, yang laki-laki bernama Gajah Para, yang perempuan bernama Ken Endok, mereka ini bercocok tanam. Ken Endok pergi ke sawah, mengirim suaminya, ialah si Gajah Para, nama sawah tempat ia mengirim Ayuga, desa Ken Endok bernama Pangkur. Dewa Brahma turun ke situ, bertemu dengan Ken Endok. Pertemuan mereka kedua ini terjadi di ladang Lalaten. Dewa Brahma mengenakan perjanjian kepada istri itu, jangan kamu bertemu dengan lakimu lagi, kalau kamu bertemu dengan suamimu, ia akan mati, lagi pula akan tercampur anakku itu, nama anakku itu, Ken Angrok, dialah yang kelak akan memerintah tanah Jawa. Dewa Brahma lalu menghilang. Ken Endok lalu ke sawah, berjumpa dengan Gajah Para. Kata Ken Endok, kakak Gajah Para, hendaknyalah maklumi, saya ditemani di dalam pertemuan oleh Hyang yang tidak tampak di ladang Lalateng. Pesan beliau kepadaku, jangan tidur dengan lakimu lagi, akan matilah lakimu, kalau ia memaksa tidur dengan kamu, dan akan tercampurlah anakku itu. Lalu pulanglah Gajah Para, sesampainya di rumah Ken Endok diajak tidur, akan ditemani di dalam pertemuan lagi. Ken Endok segan terhadap Gajah Para. Wahai, kakak Gajah Para, putuslah perkawinanku dengan kakak, saya takut kepada perkataan Sang Hyang. Ia tidak mengizinkan aku berkumpul dengan kakak lagi. Kata Gajah Para, adik, bagaimana ini, apa yang harus kuperbuat? Nah, tak berkeberatan saya, kalau saya harus bercerai dengan kamu. Adapun harta benda pembawaanmu kembali kepadamu lagi, adik, harta benda milikku kembali pula kepadaku lagi. Sesudah itu, Ken Endok pulang ke Pangkur di seberang utara, dan Gajah Para tetap bertempat tinggal di Campara di seberang selatan. Belum genap sepekan, kemudian matilah Gajah Para. Kata orang yang mempercakapkan, luar biasa panas anak di dalam kandungan itu. Belum seberapa lama perceraian orang tua laki-laki perempuan sudah diikuti. Orang tua laki-laki segera meninggal dunia. Akhirnya sesudah genap bulannya, lahirlah seorang anak laki-laki, dibuang di kuburan kanak-kanak oleh Ken Endok. Selanjutnya ada seorang pencuri, bernama Lembong, tersesat di kuburan anak-anak itu, melihat benda bernyala, didatangi oleh Lembong, mendengar anak menangis. Setelah didekati oleh Lembong itu, nyatalah yang menyala itu anak yang menangis tadi. Diambil dan dibawa pulang, diaku anak oleh Lembong. Ken Endok mendengar bahwa Lembong memungut seorang anak, teman Lembonglah yang memberitakan itu dengan menyebut-nyebut anak, yang didapatinya di kuburan kanak-kanak, tampak bernyala pada waktu malam hari. Lalu Ken Endok datang kepadanya, sungguhlah itu anaknya sendiri. Kata Ken Endok, kakak Lembong, kiranya Tuan tidak tahu tentang anak yang Tuan dapat itu adalah anak saya, kakak. Jika kakak ingin tahu riwayatnya, demikianlah, Dewa Brahma bertemu dengan saya, jangan Tuan tidak memuliakan anak itu, karena dapat diumpamakan, anak itu 1002 berayah 1, demikian persamaannya. Lembong beserta keluarganya semakin cinta dan senang, lambat laun anak itu akhirnya menjadi besar, dibawa pergi mencuri oleh Lembong. Setelah mencapai usia sebaya dengan anak gembala, Ken Angrok bertempat tinggal di Pangkur. Habislah harta benda Ken Endok dan harta benda Lembong, habis dibuat taruhan oleh Ken Angrok. Kemudian, ia menjadi anak gembala pada yang di pertuan di Lebak, menggembalakan sepasang kerbau. Lama-kelamaan,
kerbau yang digembalakan itu hilang. Kerbau sepasang diberi harga 8.000 oleh yang dipertuan di Lebak. Ken Angrok sekarang dimarahi oleh orang tua laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya, "Nah Buyung, kami berdua mau menjadi hamba tanggungan. Asal kamu tidak pergi saja, kami sajalah yang akan menjadi budak tanggungan pada yang dipertuan di Lebak." Akhirnya tidak dihiraukan, Ken Angrok pergi. Kedua orang tuanya ditinggalkan di Campara dan di Pangkur. Lalu Ken Angrok pergi mencari perlindungan di Kapundungan. Orang yang diungsi dan dimintai tempat berlindung tak menaruh belas kasihan. Ada seorang penjudi, permainan saji berasal dari Karuman, bernama Bango Samparan. Kala bertaruhan dengan seorang bandar judi di Karuman, ditagih tak dapat membayar uang, Bango Samparan itu pergi dari Karuman, berziarah ke tempat keramat Rabut Jalu. Mendengar kata dari angkasa, disuruh pulang ke Karuman lagi. "Kami mempunyai anak yang akan dapat menyelesaikan hutangmu, ia bernama Ken Angrok." Pergilah Bango Samparan dari Rabut Jalu, berjalan pada waktu malam. Akhirnya menjumpai seorang anak, dicocokkan oleh Bango Samparan dengan petunjuk Hyang. Sungguhlah itu Ken Angrok, dibawa Puyang ke Karuman, diaku anak oleh Bango Samparan. Dia itu lalu ke tempat berjudi. Bandar judi ditemui oleh Bango Samparan dilawan berjudi. Kalahlah bandar itu, kembali kekalahan Bango Samparan, memang betul petunjuk Hyang itu. Bango Samparan pulang, Ken Angrok dibawa pulang oleh Bango Samparan. Bango Samparan berbayu 2 orang bersaudara, Genubuntu nama istri tuanya, dan Tirtaya nama istri mudanya. Adapun nama anak-anaknya dari istri muda, ialah Panji Bawuk, anak tengah Panji Kuncang, adiknya ini Panji Kunal dan Panji Kenengkung, bungsu seorang anak perempuan bernama Cucu Puranti. Ken Angrok diambil anak oleh Genubuntu. Lama ia berada di Karuman, tidak dapat sehati dengan semua para Panji itu. Ken Angrok berkehendak pergi dari Karuman. Lalu, ia ke Kapundungan bertemu dengan seorang anak gembala, anak Tuan Sahaja, kepala desa tertua di Sagenggeng, bernama Tuan Tita. Ia bersahabat karib dengan Ken Angrok. Tuan Tita dan Ken Angrok sangat cinta-mencinta. Selanjutnya Ken Angrok bertempat tinggal pada Tuan Sahaja. Tak pernah berpisahlah Ken Angrok dan Tuan Sahaja itu. Mereka ingin tahu tentang bentuk huruf-huruf. Pergilah ke seorang guru di Sagenggeng, sangat ingin menjadi murid, minta diajar sastra. Mereka diberi pelajaran tentang bentuk-bentuk dan penggunaan pengetahuan tentang huruf-huruf hidup dan huruf-huruf mati, semua perubahan huruf. Juga diajar tentang sengkalan, perincian hari tengah bulan, tahun Saka, hari 6, hari 5, hari 7, hari 3, hari 2, hari 9, nama-nama minggu. Ken Angrok dan Tuan Tita, kedua-duanya pandai diajar pengetahuan oleh guru. Ada tanaman guru, menjadi hiasan halaman, berupa pohon jambu, yang ditanamnya sendiri. Buahnya sangat lebat, sungguh padat karena sedang musimnya, dijaga baik tak ada yang diizinkan memetik, tak ada yang berani mengambil buah jambu itu. Kata guru, jika sudah masak jambu itu, petiklah. Ken Angrok sangat ingin melihat buah jambu itu, sangat dikenang-kenangkan buah jambu tadi. Setelah malam tiba, waktu orang tidur sedang nyenyak-nyenyaknya, Ken Angrok tidur, kini keluarlah kelelawar dari ubun-ubun Ken Angrok, berbondong-bondong tak ada putusnya, semalam-malaman makan buah jambu sang guru. Pada waktu paginya, buah jambu tampak berserak-serak di halaman, diambil oleh pengiring guru. Ketika guru melihat buah jambu rusak berserakan di halaman itu, maka menjadi susah. Kata guru kepada murid-murid, "Apakah sebabnya makan jambu itu rusak?" Menjawablah pengiring guru, "Tuanku, rusaklah itu, karena bekas kelelawar makan jambu itu." Kemudian, guru mengambil duri rotan untuk mengurung jambunya, dan dijaga semalam-malaman. Ken Angrok tidur lagi di atas balai-balai sebelah selatan, dekat tempat daun ilalang kering. Di tempat ini guru biasanya menganyam atap. Menurut penglihatan, guru melihat kelelawar penuh sesak berbondong-bondong keluar dari ubun-ubun Ken Angrok, semuanya makan buah jambu guru. Bingunglah hati guru itu, merasa tak berdaya mengusir kelelawar yang banyak dan memakan jambunya.
Marahlah guru itu, Ken Angrok diusir oleh guru. Kira-kira pada waktu tengah malam guru mengusirnya. Ken Angrok terperanjat, bangun terhuyung-huyung, lalu keluar, pergi tidur di tempat ilalang di luar. Ketika guru menengoknya keluar, ia melihat ada benda menyala di tengah ilalang. Guru terperanjat mengira kebakaran. Setelah diperiksa, yang tampak menyala itu adalah Ken Angrok. Ia disuruh bangun dan pulang, diajak tidur di dalam rumah lagi. Menurutlah Ken Angrok pergi tidur di ruang tengah lagi. Pagi-paginya, ia disuruh mengambil buah jambu oleh guru. Ken Angrok senang. Katanya, "Aku mengharap semoga aku menjadi orang. Aku akan membalas budi kepada guru." Lama-kelamaan, Ken Angrok telah menjadi dewasa, menggembala dengan Tuan Tita, membuat pondok, bertempat di sebelah timur Sagenggeng, di ladang Sanja, dijadikan tempatnya untuk menghadang orang yang lalu lintas di jalan, dengan Tuan Titalah temannya. Adalah seorang penyadap enau di hutan, orang Kapundungan, mempunyai seorang anak perempuan cantik, ikut serta pergi ke hutan, dipegang oleh Ken Angrok, ditemani di dalam pertemuan di dalam hutan. Hutan itu bernama Adiyuga. Makin lama, makin berbuat rusuhlah Ken Angrok. Kemudian ia memperkosa orang yang melalui jalan. Hal ini diberitakan sampai di negara Daha, bahwasanya Ken Angrok berbuat rusuh itu, maka ia ditindak untuk dilenyapkan oleh penguasa daerah yang berpangkat Aku, bernama Tunggul Ametung. Pergilah Ken Angrok dari Sagenggeng, mengungsi ke tempat keramat Rabut Gorontol. Semoga tergenang di dalam air, orang yang akan melenyapkan saya, kutuk Ken Angrok. Semoga keluar air dan tidak ada, sehingga terjadilah tahun tak ada kesukaran di Jawa. Ia pergi dari Rabut Gorontol, mengungsi ke Wayang, ladang di Sukamanggala. Ada seorang pemikat burung pit-pit, ia memperkosa orang yang sedang memanggil-manggil burung itu, lalu menuju ke tempat keramat Rabut Katu. Ia heran melihat tumbuh-tumbuhan katu sebesar beringin. Dari situ lari mengungsi ke Junwatu, daerah orang sempurna, mengungsi ke Lulumbang, bertempat tinggal pada penduduk desa, keturunan golongan tentara, bernama Gagak Uget. Lamalah ia bertempat tinggal di situ, memerkosa orang yang sedang melalui jalan. Ia lalu pergi ke Kapundungan, mencuri di Pamalantenan. Ketahuanlah ia, dikejar di Kepung, tak tahu kemana ia akan mengungsi. Ia memanjat pohon tal di tepi sungai. Setelah siang, diketahui bahwasanya ia memanjat pohon tal itu, ditunggu orang Kapundungan di bawah, sambil dipukulkan canang. Pohon tal itu ditebang oleh orang-orang yang mengejarnya. Sekarang ia menangis, menyebut-nyebut Sang Pencipta kebaikan atas dirinya. Akhirnya ia mendengar sabda dari angkasa. Ia disuruh memotong daun tal, untuk dijadikan sayapnya kiri kanan, agar supaya dapat melayang ke seberang timur. Mustahil ia akan mati. Lalu ia memotong daun tal mendapat 2 helai, dijadikan sayapnya kiri kanan. Ia melayang ke seberang timur, dan mengungsi ke Nagamasa, diikuti dikejar. Mengungsilah ia ke daerah Oran, masih juga dikejar diburu. Lari mengungsi ke daerah Kapundungan, yang di pertuan di daerah Kapundungan didapatinya sedang bertanam. Ken Angrok ditutupi dengan cara diaku anak oleh yang di pertuan itu. Anak yang di pertuan di daerah itu sedang bertanam. Banyaknya 6 orang, kebetulan yang seorang sedang pergi mengeringkan empangan. Tinggal 5 orang, yang sedang pergi itu diganti menanam oleh Ken Angrok. Datanglah yang mengejarnya, seraya berkata kepada penguasa daerah, "Wahai Tuan Kepala Daerah, ada seorang perusuh yang kami kejar, tadi mengungsi kemari." Menjawablah penguasa daerah itu, "Tuan, kami tidak sungguh bohong kami, Tuan. Ia tidak di sini. Anak kami 6 orang, yang sedang bertanam ini genap 6 orang. Hitunglah sendiri saja. Jika lebih dari 6 orang, tentu ada orang lain di sini," kata orang-orang yang mengejar. Memang sungguh, anak penguasa daerah 6 orang. Betul juga yang bertanam itu ada 6 orang. Segera pergilah yang mengejar. Kata penguasa daerah kepada Ken Angrok, "Pergilah kamu, Buyung, jangan-jangan kembali yang mengejar kamu. Kalau ada yang membicarakan kata-kataku tadi, akan sia-sia kamu berlindung kepadaku. Pergilah mengungsi ke hutan." Maka kata Ken Angrok, "Semoga berhenti lagilah yang mengejar. Itulah sebabnya,
maka Ken Angrok bersembunyi di dalam hutan, Patang Tangan nama hutan itu. Selanjutnya ia mengungsi ke Ano, pergi ke hutan terwak. Ia semakin merusuh. Adalah seorang kepala lingkungan daerah Luki, akan melakukan pekerjaan membajak tanah. Berangkatlah ia membajak ladang, mempersiapkan tanahnya untuk ditanami kacang, membawa nasi untuk anak yang menggembalakan lembu kepala lingkungan itu. Dimasukin ke dalam tabung bambu, diletakkan di atas onggokan. Sangat asyiklah kepala lingkungan itu, selalu membajak ladang kacang saja, maka dirunduk diambil dan dicari nasinya oleh Ken Angrok. Tiap-tiap hari terjadi demikian itu, kepala lingkungan bingunglah, karena tiap-tiap hari kehilangan nasi untuk anak gembalanya. Kata kepala lingkungan, apakah sebabnya maka nasi itu hilang? Sekarang, nasi anak gembala kepala lingkungan di tempat membajak itu diintai. Dengan bersembunyi, anak gembalanya disuruh membajak. Tak lama kemudian, Ken Angrok datang dari dalam hutan. Maksud Ken Angrok akan mengambil nasi. Ditegur oleh kepala lingkungan, terangnya, kamulah, Buyung, yang mengambil nasi anak gembalaku tiap-tiap hari itu. Ken Angrok menjawab, betullah Tuan Kepala Lingkungan, saya inilah yang mengambil nasi anak gembala Tuan tiap-tiap hari, karena saya lapar, tak ada yang kumakan. Kata kepala lingkungan, nah Buyung, datanglah ke asramaku, kalau kamu lapar, mintalah nasi tiap-tiap hari, memang saya tiap-tiap hari mengharap ada tamu datang. Lalu Ken Angrok diajak pergi ke rumah tempat tinggal kepala lingkungan itu, dijamu dengan nasi dan lauk pauk. Kata kepala lingkungan kepada istrinya, Nini Batari, saya berpesan kepadamu, kalau Ken Angrok datang kemari, meskipun saya tak ada di rumah juga, lekas-lekas terima sebagai keluarga, kasihanilah ia. Diceritakan, Ken Angrok tiap-tiap hari datang. Seperginya dari situ menuju ke Lulumbang, ke Banjar Kocapet. Ada seorang kepala lingkungan daerah Turian Tapada, ia pulang dari Kebalon, bernama Empu Palot. Ia adalah tukang emas, berguru kepada kepala desa tertua, di Kebalon yang seakan-akan sudah berbadankan kepandaian, membuat barang-barang emas dengan sesempurna-sesempurnanya. Sungguh, ia telah sempurna tak bercacat. Empu Palot pulang dari Kebalon, membawa beban seberat 5 tahil, berhenti di Lulumbang. Empu Palot itu takut akan pulang sendirian ke Turian Tapada, karena ada orang dikabarkan melakukan perkosaan di jalan, bernama Ken Angrok. Empu Palot tidak melihat orang lain, ia berjumpa dengan Ken Angrok di tempat beristirahat. Kata Ken Angrok kepada Empu Palot, wahai, akan pergi kemanakah tuanku ini? Kata Empu, menjawabnya, saya sedang bepergian dari Kebalon. Buyung, akan pulang ke Turian Tapada, saya takut di jalan. Memikir-mikir ada orang yang melakukan perkosaan di jalan, bernama Ken Angrok. Tersenyumlah Ken Angrok, nah tuan, Anakda ini akan menghantarkan pulang tuan. Anakda nanti yang akan melawan. Kalau sampai terjadi berjumpa dengan orang yang bernama Ken Angrok itu, laju sajalah tuan pulang ke Turian Tapada, jangan khawatir. Empu di Turian Tapada itu, merasa berhutang budi mendengar kesanggupan Ken Angrok. Setelah datang di Turian Tapada, Ken Angrok diajar ilmu kepandaian membuat barang-barang emas, lekas pandai, tak kalah kalau kesaktiannya dibandingkan dengan Empu Palot. Selanjutnya Ken Angrok diaku anak oleh Empu Palot. Itulah sebabnya asrama Turian Tapada dinamakan daerah Bapa. Demikianlah, Ken Angrok mengaku ayah kepada Empu Palot, karena masih ada kekurangan Empu Palot itu, maka Ken Angrok disuruhi pergi ke Kebalon oleh Empu Palot, disuruh menyempurnakan kepandaian membuat barang-barang emas pada orang tertua di Kebalon, agar dapat menyelesaikan bahan yang ditinggalkan oleh Bapak Kepala Lingkungan. Ken Angrok berangkat menuju ke Kebalon. Tidak dipercaya Ken Angrok itu oleh penduduk di Kebalon. Ken Angrok lalu marah, semoga ada lobang di tempat orang yang hidup menepi ini. Ken Angrok menikam, orang lari mengungsi kepada kepala desa tertua di Kebalon. Dipanggil berkumpul petapa-petapa yang berada di Kebalon semua, para guru hiang, sampai pada para punta, semuanya keluar, membawa pukul perunggu, bersama-sama mengejar dan memukul Ken Angrok dengan pukulan perunggu itu. Maksud para petapa itu, akan memperlihatkan kehendaknya untuk membunuh Ken Angrok. Segera mendengar suara dari angkasa, jangan kamu bunuh orang itu.
"Wahai para petapa, anak itu adalah anakku, masih jauh tugasnya di alam tengah ini." Demikianlah suara dari angkasa, terdengar oleh para petapa. Maka ditolong Ken Angrok, bangun seperti sedia kala. Ken Angrok lalu mengenakan kutub, semoga tak ada petapa di sebelah timur Kawi, yang tidak sempurna, kepandaiannya membuat benda-benda emas. Ken Angrok pergi dari Kebalon, mengungsi ke Turian Tapada, ke daerah lingkungan Bapa, sempurnalah kepandaiannya tentang emas. Ken Angrok pergi dari lingkungan Bapa menuju ke daerah desa Tugaran. Kepala tertua di Tugaran tidak menaruh belas digangguilah orang Tugaran oleh Ken Angrok. Arca penjaga pintu gerbangnya didukung diletakkan di daerah lingkungan Bapa. Kemudian dijumpai anak perempuan kepala tertua di Tugaran itu, sedang menanam kacang di sawah kering. Gadis ini lalu ditemani di dalam pertemuan oleh Ken Angrok. Lama-kelamaan tanaman kacang menghasilkan berkampit-kampit. Inilah sebabnya pula maka kacang Tugaran benihnya mengkilat besar dan gurih. Ia pergi dari Tugaran pulang ke daerah Bapa lagi. Kata Ken Angrok, "Kalau saja kelak menjadi orang, saya akan memberi perak kepada yang di pertuan di daerah Bapa ini." Di kota Daha dikabarkan tentang Ken Angrok, bahwa ia merusuh dan bersembunyi di Turian Tapada, dan Daha, diadakan tindakan untuk melenyapkannya. Ia dicari oleh orang-orang Daha, pergilah dari daerah Bapa menuju ke Gunung Pustaka. Ia pergi dari situ, mengungsi ke Limbehan. Kepala tertua di Limbehan menaruh belas kasihanlah dimintai perlindungan oleh Ken Angrok itu. Akhirnya Ken Angrok berziarah ke tempat keramat Rabut Gunung Panitikan. Kepadanya turun petunjuk dewa, disuruh pergi ke Rabut Gunung Lehar pada hari Rebo Wage, minggu wariga pertama. Para dewa bermusyawarah berapat. Demikian ini kata seorang nenek kebayan di Panitikan, "Saya akan membantu menyembunyikan kamu, Buyung, agar supaya tak ada yang akan tahu. Saya akan menyapu di Gunung Lehar pada waktu semua dewa-dewa bermusyawarah." Demikian kata nenek kebayan di Panitikan itu. Ken Angrok lari menuju ke Gunung Lehar. Hari Rebo Wage, minggu wariga pertama tiba, ia pergi ke tempat musyawarah. Ia bersembunyi di tempat sampah ditimbuni dengan semak belukar oleh nenek kebayan Panitikan. Lalu berbunyilah suara 7 nada, guntur, petir, gempa guruh, kilat, taufan, angin ribut, hujan bukan masanya, tak ada selatnya sinar dan cahaya. Maka demikian itu ia mendengar suara tak ada hentinya, berdengung-dengung bergemuruh. Adapun inti musyawarah para dewa, yang memperkokoh Nusa Jawa, daerah manalah mestinya. Demikianlah kata para dewa, saling mengemukakan pembicaraan, siapakah yang pantas menjadi raja di Pulau Jawa? Demikian pertanyaan para dewa semua. Menjawablah Dewa Guru, "Ketahuilah dewa-dewa semua, adalah anakku, seorang manusia yang lahir dari orang Pangkur, itulah yang memperkokoh tanah Jawa." Kini keluarlah Ken Angrok dari tempat sampah, dilihat oleh para dewa, semua dewa menyetujui, ia direstui bernama Nobatan Batara Guru. Demikian itu pujian dari dewa-dewa, yang bersorak-sorai riuh rendah. Diberi petunjuklah Ken Angrok agar mengaku ayah kepada seorang Brahmana yang bernama Sang Hyang Lohgawe. Dia ini baru saja dari Jambudipa, disuruh menemuinya di Taloka. Itulah asal mulanya ada Brahmana di sebelah timur Kawi. Pada waktu ia menuju ke Jawa, tidak berperahu, hanya menginjak rumput ke Katang 3 potong. Setelah mendarat dari air, lalu menuju ke daerah Taloka, Dang Hyang Lohgawe berkeliling mencari Ken Angrok. Kata Dang Hyang Lohgawe, "Ada seorang anak, panjang tangannya melampaui lutut, tulis tangan kanannya cakera dan yang kiri sangka, bernama Ken Angrok. Ia tampak pada waktu aku memuja, ia adalah penjelmaan Dewa Wisnu, pemberitahuannya dahulu di Jambudwipa. Demikian, wahai Dang Hyang Lohgawe, hentikan kamu memuja Arca Wisnu, aku telah tak ada di sini, aku telah menjelma pada orang di Jawa, hendaknya kamu mengikuti aku di tempat perjudian." Tak lama kemudian Ken Angrok didapati di tempat perjudian. Diamat-amati dengan baik-baik, betul ia adalah orang yang tampak pada Dang Hyang Lohgawe sewaktu ia memuja. Maka ia ditanyai, kata Dang Hyang Lohgawe, "Tentu Buyunglah yang bernama Ken Angrok. Adapun sebabnya aku tahu kepadamu,
karena kamu tampak padaku pada waktu aku memuja." Menjawablah Ken Angrok, "Betul Tuan, Anakda bernama Ken Angrok." Dipeluklah ia oleh Brahmana itu. Kata Dang Hyang Lohgawe, "Kamu saya aku anak buyung, ku temani pada waktu kesusahan dan kuasuh kemana saja kamu pergi." Ken Angrok pergi dari Taloka, menuju ke Tumapel, ikut pula Brahmana itu. Setelah ia datang di Tumapel, tibalah saat yang sangat tepat, ia sangat ingin menghamba pada Aku. Kepala daerah di Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Dijumpainya dia itu, sedang dihadap oleh hamba-hambanya. Kata Tunggul Ametung, "Selamatlah Tuanku Brahmana, di mana tempat asal Tuan? Saya baru kali ini melihat Tuan." Menjawablah Dang Hyang Lohgawe, "Tuan Sang Aku, saya baru saja datang dari seberang. Saja ini sangat ingin menghamba kepada Sang Aku." Menjawablah Tunggul Ametung, "Nah, senanglah saya, kalau Tuan Dang Hyang dapat bertempat tinggal dengan tenteram pada Anakda ini." Demikianlah kata Tunggul Ametung. Lamalah Ken Angrok menghamba kepada Tunggul Ametung yang berpangkat Aku di Tumapel itu. Kemudian adalah seorang pujangga, pemeluk agama Buddha, menganut aliran Mahayana, bertapa di ladang orang Panawijen, bernama Empu Purwa. Ia mempunyai seorang anak perempuan tunggal, pada waktu ia belum menjadi pendeta Mahayana. Anak perempuan itu luar biasa cantik moleknya, bernama Ken Dedes. Dikabarkan bahwa ia ayu, tak ada yang menyamai kecantikannya itu, termasyur di sebelah timur Kawi sampai Tumapel. Tunggul Ametung mendengar itu, lalu datang di Panawijen, langsung menuju ke desa Empu Purwa, bertemu dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung sangat senang melihat gadis cantik itu. Kebetulan Empu Purwa tak ada di pertapaannya, sekarang Ken Dedes sekonyong-konyong dilarikan oleh Tunggul Satu Ametung. Setelah Empu Purwa pulang dari bepergian, ia tidak menjumpai anaknya, sudah dilarikan oleh Aku di Tumapel. Ia tidak tahu soal yang sebenarnya, maka Empu Purwa menjatuhkan serapah yang tidak baik. "Nah, semoga yang melarikan anakku tidak lanjut mengenyam kenikmatan, semoga ia ditusuk keris dan diambil istrinya. Demikian juga orang-orang di Panawijen ini, semoga menjadi kering tempat mereka mengambil air. Semoga tak keluar air kolamnya ini. Dosanya, mereka tak mau memberitahu bahwa anakku dilarikan orang dengan paksaan." Demikian kata Empu Purwa, "Adapun anakku yang menyebabkan gairat dan bercahaya terang, kutukku kepadanya, hanya semoga ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan besar." Demikian kutuk pendeta Mahayana di Panawijen. Setelah datang di Tumapel, Ken Dedes ditemani seperaduar oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung tak terhingga cinta kasihnya. Baru saja Ken Dedes menampakkan gejala-gejala mengandung, Tunggul Ametung pergi bersenang-senang, bercengkerama berserta istrinya ke Taman Boboji. Ken Dedes turun dari kereta kebetulan disebabkan karena nasib, tersingkap betisnya, terbuka sampai rahasianya, lalu kelihatan bernyala oleh Ken Angrok. Terpesona ia melihat, tambahan pula kecantikannya memang sempurna, tak ada yang menyamai kecantikannya itu. Jatuh cintalah Ken Angrok, tak tahu apa yang akan diperbuat. Setelah Tunggul Ametung pulang dari bercengkerama itu, Ken Angrok memberitahu kepada Dang Hyang Lohgawe, berkata, "Bapak Dang Hyang, ada seorang perempuan bernyala rahasianya. Tanda perempuan yang bagaimanakah demikian itu? Tanda buruk atau tanda baikkah itu?" Dang Hyang menjawab, "Siapa itu, Buyung?" Kata Ken Angrok, "Bapak, memang ada seorang perempuan yang kelihatan rahasianya oleh hamba." Kata Dang Hyang, "Jika ada perempuan yang demikian, Buyung, perempuan itu namanya Nawiswari, ia adalah perempuan yang paling utama. Buyung berdosa. Jika memperistri perempuan itu, akan menjadi maharaja." Ke Angrok diam, akhirnya berkata, "Bapak Dang Hyang, perempuan yang bernyala rahasianya itu ialah istri Sang Aku di Tumapel. Jika demikian Aku, saya akan bunuh dan saya ambil istrinya. Tentu ia akan mati, itu kalau Tuan mengizinkan." Jawab Dang Hyang, "Ya, tentu matilah, Buyung, Tunggul Ametung olehmu. Hanya saja tidak pantas memberi izin itu kepadamu. Itu bukan tindakan seorang pendeta, batasnya adalah kehendakmu sendiri." Kata Ken Angrok, "Jika demikian, Bapak,
hamba memohon diri kepada Tuan. Sang Brahmana menjawab, akan kemana kamu Buyung? Ken Angrok menjawab, hamba pergi ke Karuman. Ada seorang penjudi yang mengaku anak kepada hamba bernama Bango Samparan. Ia cinta kepada hamba. Dialah yang akan hamba mintai pertimbangan, mungkin ia akan menyetujuinya. Kata Dang Hyang, baiklah kalau demikian, kamu jangan tinggal terlalu lama di Karuman, Buyung. Kata Ken Angrok, apakah perlunya hamba lama di sana? Ken Angrok pergi dari Tumapel. Sedatangnya Karuman, bertemu dengan Bango Samparan. Kamu ini keluar dari mana? Lama tidak datang kepadaku, seperti di dalam impian saja bertemu dengan kamu ini, lama betul kamu pergi. Ken Angrok menjawab, hamba berada di Tumapel, Bapa, menghamba pada Sang Aku. Adapun sebabnya hamba datang kepada Tuan, adalah seorang istri aku, turun dari kereta. Tersingkap rahasianya, kelihatan bernyala oleh hamba. Ada seorang Brahmana yang baru saja datang di Jawa, bernama Dang Hyang Loh Gawe, ia mengaku anak kepada hamba. Hamba bertanya kepadanya, apakah nama seorang perempuan yang menyala rahasianya itu? Kata sang Brahmana, itu yang disebut seorang perempuan Ardana Reswari. Sungguh baik tanda itu, karena siapa saja yang memperisterinya, akan dapat menjadi maharaja. Bapak Bango, hamba ingin menjadi raja, Tunggul Ametung akan hamba bunuh, istrinya akan hamba ambil, agar supaya anaknya menjadi raja, hamba minta persetujuan Bapak Dang Hyang. Kata Dang Hyang, Buyung Angrok, tidak dapat seorang Brahmana memberi persetujuan kepada orang yang mengambil istri orang lain, adapun batasnya kehendakmu sendiri. Itulah sebabnya hamba pergi ke Bapak Bango, untuk meminta izin kepada Bapak, Sang Aku akan hamba bunuh dengan rahasia, tentu aku mati oleh hamba. Menjawablah Bango Samparan, nah, baiklah kalau demikian, saya memberi izin, bahwa kamu akan menusuk keris kepada Tunggul Ametung dan mengambil istrinya itu. Tetapi hanya saja, Buyung Angrok, aku itu sakti, mungkin tidak dapat luka, jika kamu tusuk keris yang kurang bertuah. Saya ada seorang teman, seorang pandai keris di Lulumbang, bernama Empu Gandring, keris buatannya bertuah, tak ada orang sakti terhadap buatannya, tak perlu 2 kali ditusukkan, hendaknyalah kamu menyuruh membuat keris kepadanya. Jikalau keris ini sudah selesai dengan itulah hendaknya kamu membunuh Tunggul Ametung secara rahasia. Demikian pesan Bango Samparan kepada Ken Angrok. Kata Ken Angrok, hamba memohon diri, Bapak, akan pergi ke Lulumbang. Ia pergi dari Karuman, lalu ke Lulumbang, bertemu dengan Gandring yang sedang bekerja di tempat membuat keris. Ken Angrok datang lalu bertanya, Tuankah barangkali yang bernama Gandring itu? Hendaknyalah hamba dibuatkan sebilah keris yang dapat selesai di dalam waktu 5 bulan. Akan datang keperluan yang harus hamba lakukan. Kata Empu Gandring, jangan 5 bulan itu. Kalau kamu menginginkan yang baik, kira-kira setahun baru selesai, akan baik dan matang tempaannya. Ken Angrok berkata, nah, biar bagaimana mengasahnya, hanya saja, hendaknya selesai di dalam 5 bulan. Ken Angrok pergi dari Lulumbang, ke Tumapel, bertemu dengan Dang Hyang Loh Gawe, yang bertanya kepada Ken Angrok, apakah sebabnya kamu lama di Tumapel itu? Sesudah genap 5 bulan, ia ingat kepada perjanjiannya, bahwa ia menyuruh membuatkan keris kepada Empu Gandring. Pergilah ia ke Lulumbang, bertemu dengan Empu Gandring, yang sedang mengasah, dan memotong-motong keris pesanan Ken Angrok. Kata Ken Angrok, manakah pesanan hamba kepada Tuan Gandring? Menjawablah Gandring itu, yang sedang saya asah ini, Buyung Angrok. Keris diminta untuk dilihat oleh Ken Angrok. Katanya dengan agak marah, tak ada gunanya aku menyuruh kepada Tuan Gandring ini. Bukankah belum selesai diasah keris ini? Memang celaka, inikah rupanya yang Tuan kerjakan selama 5 bulan itu? Menjadi panas hati Ken Angrok, akhirnya ditusukkan kepada Gandring keris buatan Gandring itu. Lalu diletakkan pada lumpang batu tempat air asahan, lumpang berbelah menjadi 2, diletakkan pada landasan penempa, juga ini berbelah menjadi 2. Kini Gandring berkata, Buyung Angrok, kelak kamu akan mati oleh keris itu, anak cucumu akan mati karena keris itu juga, 7 orang raja akan mati karena keris itu.
Sesudah Gandring berkata demikian lalu meninggal. Sekarang Ken Angrok tampak menyesal karena Gandring meninggal itu. Kata Ken Angrok, "Kalau aku menjadi orang, semoga kemuliaanku melimpah juga kepada anak cucu pandai keris di Lulumbang." Lalu pulanglah Ken Angrok ke Tumapel. Ada seorang kekasih Tunggul Ametung, bernama Kebo Hijau, bersahabat dengan Ken Angrok, cinta mencintai. Pada waktu itu Kebo Hijau melihat bahwa Ken Angrok menyisip keris baru, berhulu kayu cangkring masih berduri, belum diberi perekat, masih kasar. Senanglah Kebo Hijau melihat itu. Ia berkata kepada Ken Angrok, "Wahai kakak, saya pinjam keris itu." Diberikan oleh Ken Angrok, terus dipakai oleh Kebo Hijau, karena senang memakai melihatnya itu. Lamalah keris Ken Angrok dipakai oleh Kebo Hijau. Tidak orang Tumapel yang tidak pernah melihat Kebo Hijau menyisip keris baru di pinggangnya. Tak lama kemudian, keris itu dicuri oleh Ken Angrok, dan dapat diambil oleh yang mencuri itu. Selanjutnya, Ken Angrok pada waktu malam hari, pergi ke dalam rumah Aku. Saat itu baik, sedang sunyi dan orang-orang tidur, kebetulan juga disertai nasib baik. Ia menuju ke peraduan Tunggul Ametung. Tidak terhalang perjalanannya, ditusuklah Tunggul Ametung oleh Ken Angrok, tembus jantung Tunggul Ametung, mati seketika itu juga. Keris buatan Gandring ditinggalkan dengan sengaja. Sekarang sesudah pagi-pagi keris yang tertanam di dada Tunggul Ametung, diamat-amati orang, dan oleh orang yang tahu, keris itu dikenal keris Kebo Hijau, yang biasa dipakai tiap-tiap hari kerja. Kata orang Tumapel semua, terangnya Kebo Hijaulah yang membunuh Tunggul Ametung, dengan secara rahasia, karena memang nyata kerisnya masih tertanam di dada sang Aku di Tumapel. Kini Kebo Hijau ditangkap oleh keluarga Tunggul Ametung, ditusuk dengan keris buatan Gandring, meninggallah Kebo Hijau. Kebo Hijau mempunyai seorang anak, bernama Mahisa Randi. Sedih karena ayahnya meninggal, Ken Angrok menaruh belas kasihan kepadanya, kemana-mana anak ini dibawa, karena Ken Angrok luar biasa kasih sayangnya terhadap Mahisa Randi. Selanjutnya Dewa memang telah menghendaki, bahwasanya Ken Angrok memang sungguh-sungguh menjadi jodoh Ken Dedes. Lamalah sudah mereka saling hendak menghendaki, tak ada orang Tumapel yang berani membicarakan semua tingkah laku Ken Angrok. Demikian juga semua keluarga Tunggul Ametung diam, tak ada yang berani mengucap apa-apa. Akhirnya Ken Angrok kawin dengan Ken Dedes. Pada waktu ditinggalkan oleh Tunggul Ametung, dia ini telah mengandung 3 bulan, lalu dicampuri oleh Ken Angrok. Ken Angrok dan Ken Dedes sangat cinta mencintai. Telah lama perkawinannya, setelah genap bulannya, Ken Dedes melahirkan seorang anak laki-laki, lahir dari ayah Tunggul Ametung, diberi nama Sang Anusapati, dan nama kepanjangannya, Sang Apanji Anengah. Setelah lama perkawinan Ken Angrok dan Ken Dedes itu, maka Ken Dedes dari Ken Angrok melahirkan anak laki-laki, bernama Mahisa Wongateleng, dan adik Mahisa Wongateleng, bernama Sang Apanji Saprang. Adik Panji Saprang juga laki-laki, bernama Agnibaya. Adik Agnibaya perempuan, bernama Dewi Rimbu. Ken Angrok dan Ken Dedes mempunyai 4 orang anak. Ken Angrok mempunyai istri muda bernama Ken Umang. Ia melahirkan anak laki-laki bernama Panji Tohjaya. Adik Panji Tohjaya bernama Towan Nuregola. Adik Towan Nuregola perempuan bernama Dewi Rambi. Banyaknya anak semua ada 9 orang, laki-laki 7 orang, perempuan 2 orang. Sudah dikuasailah sebelah timur Kawi, bahkan seluruh daerah sebelah timur Kawi itu, semua takut terhadap Ken Angrok. Mulailah Ken Angrok menampakkan keinginannya untuk menjadi raja. Orang-orang Tumapel semua senang, kalau Ken Angrok menjadi raja itu. Kebetulan disertai kehendak nasib, Raja Daha, ialah Raja Dandang Gendis, berkata kepada para bujangga yang berada di seluruh wilayah Daha, katanya, "Wahai, tuan-tuan bujangga pemeluk agama Siwa, dan agama Buddha, apakah sebabnya tuan-tuan tidak menyembah kepada kami? Bukanlah kami ini semata-mata Batara Guru." Menjawablah para bujangga di seluruh daerah negara Daha, "Tuanku, semenjak zaman dahulu kala, tak ada bujangga yang menyembah raja." Demikianlah kata bujangga semua. Kata Raja Dandang Gendis, "Nah, jika semenjak dahulu kala, tak ada yang menyembah, sekarang ini hendaknya lah kami tuan sembah. Jika tuan-tuan tidak tahu kesaktian kami, sekarang akan kami beri buktinya."
Kini, Raja Dandang Gendis mendirikan tombak. Batang tombak itu dipancangkan ke dalam tanah. Ia duduk di ujung tombak, seraya berkata, "Nah, tuan-tuan bujangga, lihatlah kesaktian kami." Ia tampak berlengan 4, bermata 3, semata-mata Batara Guru perwujudannya. Para bujangga di seluruh daerah Daha diperintahkan menyembah. Semua tidak ada yang mau, bahkan menentang dan mencari perlindungan ke Tumapel, menghamba kepada Ken Angrok. Itulah asal mulanya Tumapel tak mau tahu negara Daha. Tak lama sesudah itu, Ken Angrok direstui menjadi raja di Tumapel. Negaranya bernama Singasari. Nama nobatannya, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, disaksikan oleh para bujangga pemeluk agama Siwa dan Buddha yang berasal dari Daha, terutama Dang Hyang Loh Gawe. Ia diangkat menjadi pendeta istana. Adapun mereka yang menaruh belas kasihan kepada Ken Angrok, dahulu sewaktu ia sedang menderita, semua dipanggil, diberi perlindungan dan diberi belas balasan atas budi jasanya. Misalnya, Bango Samparan, tidak perlu dikatakan tentang kepala lingkungan Turian Tapada, dan anak-anak pandai besi Lulumbang, yang bernama Empu Gandring. 100 pandai besi di Lulumbang itu, diberi hak istimewa, di dalam lingkungan batas jejak bajak beliung cangkulnya. Adapun anak Kebo Hijau, disamakan haknya dengan anak Empu Gandring. Anak laki-laki Dang Hyang Loh Gawe, bernama Wang Bang Sadang, lahir dari ibu pemeluk agama Wisnu, dikawinkan dengan anak Bapak Bango, yang bernama Cucu Puranti. Demikianlah inti keutamaan Sang Amurwa Bumi. Sangat berhasillah negara Singasari, sempurna tak ada halangan. Telah lama terdengar berita, bahwa Ken Angrok sudah menjadi raja. Diberitahulah Raja Dandang Gendis, bahwa Ken Angrok bermaksud akan menyerang Daha. Kata Raja Dandang Gendis, "Siapakah yang akan mengalahkan negara kami ini? Barangkali baru kalah. Kalau Batara Guru turun dari angkasa, mungkin baru kalah." Diberitahulah Ken Angrok, bahwa Raja Dandang Gendis berkata demikian. Kata Sang Amurwa Bumi, "Wahai para bujangga pemeluk Siwa dan Buddha, restuilah kami mengambil nama nobatan Batara Guru." Demikianlah asal mulanya, ia bernama nobatan Batara Guru, direstui oleh bujangga Brahmana dan Resi. Selanjutnya ia lalu pergi menyerang Daha. Raja Dandang Gendis mendengar bahwa Sang Amurwa Bumi di Tumapel datang menyerang Daha. Dandang Gendis berkata, "Kami akan kalah, karena Ken Angrok sedang dilindungi dewa." Sekarang tentara Tumapel bertempur melawan tentara Daha, berperang di sebelah utara Ganter, bertemu sama-sama berani, bunuh-membunuh, terdesaklah tentara Daha. Adik Raja Dandang Gendis, gugur sebagai pahlawan. Ia bernama Mahisa Walungan, bersama-sama dengan menterinya yang perwira, bernama Gubar Baleman. Adapun sebabnya itu gugur, karena diserang bersama-sama oleh tentara Tumapel, yang berperang laksana banjir dari gunung. Sekarang tentara Daha terpaksa lari, karena yang menjadi inti kekuatan perang telah kalah. Maka tentara Daha bubar seperti lebah, lari terbirit-birit, meninggalkan musuh seperti kambing, mencabut semua payung-payungnya, tak ada yang mengadakan perlawanan lagi. Maka Raja Dandang Gendis mundur dari pertempuran, mengungsi ke alam dewa, bergantung-gantung di angkasa, beserta dengan kuda, pengiring kuda, pembawa payung, dan pembawa tempat sirih, tempat air minum, tikar, semuanya naik ke angkasa. Sungguh kalah Daha oleh Ken Angrok, dan adik-adik Sang Dandang Gendis, ialah Dewi Amisam, Dewi Hasin, dan Dewi Paja diberitahu, bahwa Raja Dandang Gendis kalah berperang, dan terdengar, ia telah di alam dewa, bergantung-gantung di angkasa, maka, Tuan Dewi ketiga-tiganya itu menghilang bersama-sama dengan istananya juga. Sesudah Ken Angrok menang terhadap musuh, lalu pulang ke Tumapel, dikuasailah tanah Jawa olehnya. Ia sebagai raja, telah berhasil mengalahkan Daha pada tahun Saka, 1144. Lama-kelamaan ada berita, bahwa Sang Anusapati, anak tunggal Tunggul Ametung bertanya-tanya kepada pengasuhnya. "Hamba takut terhadap ayah Tuan," demikian kata pengasuh itu. "Lebih baik Tuan berbicara dengan ibu Tuan." Karena tidak mendapat keterangan, Anusapati bertanya kepada ibunya, "Ibu, hamba bertanya kepada Tuan, bagaimanakah jelasnya ini? Kalau ayah melihat hamba,
berbeda pandangannya, dengan, kalau ia melihat anak-anak ibu muda, semakin berbeda pandangan ayah itu. Sungguh sudah datang saat sang Amurwa Bumi. Jawab Ken Dedes, rupa-rupanya telah ada rasa tidak percaya. Nah, kalau Buyung ingin tahu, ayahmu itu bernama Tunggul Ametung. Pada waktu ia meninggal, saya telah mengandung 3 bulan, lalu saya diambil oleh sang Amurwa Bumi. Kata Nusapati, jadi terangnya, Ibu, sang Amurwa Bumi itu bukan ayah hamba. Lalu bagaimana tentang meninggalnya ayah itu? Sang Amurwa Bumi Buyung yang membunuhnya. Diamlah Ken Dedes, tampak merasa membuat kesalahan karena memberitahu soal yang sebenarnya kepada anaknya. Kata Nusapati, Ibu, ayah mempunyai keris buatan gandring. Itu hamba pinta, Ibu. Diberikan oleh Ken Dedes. Sang Anusapati memohon diri pulang ke tempat tinggalnya. Adalah seorang hambanya, berpangkat pengalasan di Batil, dipanggil oleh Nusapati, disuruh membunuh Ken Angrok, diberi keris buatan gandring, agar supaya dipakainya untuk membunuh sang Amurwa Bumi. Orang di Batil itu disanggupi, akan diberi upah oleh Nusapati. Berangkatlah orang Batil masuk ke dalam istana, dijumpai sang Amurwa Bumi sedang bersantap, ditusuk dengan segera oleh orang Batil. Waktu ia dicidera, ialah, pada hari Kamis Pon, Minggu Landep, saat ia sedang makan, pada waktu senjakala, matahari telah terbenam, orang telah menyiapkan pelita pada tempatnya. Sesudah sang Amurwa Bumi mati, maka larilah orang Batil, mencari perlindungan pada sang Anusapati, kata orang Batil, sudah wafatlah ayah tuan oleh hamba. Segera orang Batil ditusuk oleh Nusapati. Kata orang Tumapel, Batara diamuk oleh pengalasan di Batil. Sang Amurwa Bumi wafat pada tahun Saka 1168, dicandikan di Kagenengan. Sesudah demikian, sang Anusapati mengganti menjadi raja. Ia menjadi raja pada tahun Saka 1170. Lama-kelamaan diberitakan kepada Raden Tojaya, anak Ken Angrok dari istri muda, sehingga ia mendengar segala tindakan Anusapati, yang mengupahkan pembunuhan sang Amurwa Bumi kepada orang Batil. Sang Apanji Tojaya tidak senang tentang kematian ayahnya itu, mikir-mikir mencari cara untuk membalas, agar supaya ia dapat membunuh Anusapati. Anusapati tahu, bahwasanya ia sedang direncana oleh Panji Tojaya. Berhati-hatilah sang Anusapati, tempat tidurnya dikelilingi kolam, dan pintunya selalu dijaga orang, sentosa dan teratur. Setelah lama kemudian, sang Apanji Tojaya datang menghadap, dengan membawa ayam jantan pada Batara Anuspati. Kata Apanji Tojaya, Kakak, ada keris ayah buatan gandring, itu hamba pinta dari Tuan. Sungguh, sudah tiba saat Batara Anuspati diberikan keris buatan gandring oleh sang Anusapati, diterima oleh Apanji Tojaya, disisipkan di pinggangnya, lalu kerisnya yang dipakai semula, diberikan kepada hambanya. Kata Apanji Tojaya, baiklah, Kakak, mari kita menyiapkan ayam jantan untuk segera kita ajukan di gelanggang. Menjawablah sang Adipati, baiklah, adik. Selanjutnya ia menyuruh kepada hamba pemelihara ayam, mengambil ayam jantan. Kata Anusapati, nah, adik, mari kita sabung segera. Baiklah, kata Apanji Tojaya. Mereka bersama-sama memasang taji sendiri-sendiri, telah sebanding, sang Anusapati asyik sekali. Sungguh telah datang saat berakhirnya, lupa diri, karena selalu asyik menyabung ayamnya, ditusuk keris oleh Apanji Tojaya. Sang Anusapati wafat pada tahun Saka 1171, dicandikan di Kidal. Apanji Tojaya menjadi raja di Tumapel. Sang Anusapati mempunyai seorang anak laki-laki, bernama Ranggawuni. Hubungan keluarganya dengan Apanji Tojaya adalah kemenakan. Mahisa Wongateleng, saudara Apanji Tojaya, sama ayah lain ibu, JJJ, mempunyai anak laki-laki, ialah Mahisa Campaka. Hubungan keluarganya dengan Apanji Tojaya adalah kemenakan juga. Pada waktu Apanji Tojaya duduk di atas tahta, disaksikan oleh orang banyak, dihadap oleh menteri-menteri semua, terutama Pranaraja, Ranggawuni beserta Kebo Campak juga menghadap. Kata Apanji Tojaya, wahai menteri-menteri semua, terutama Pranaraja, lihatlah kemenakanku ini, luar biasa bagus dan tampan badannya.
Bagaimana rupa musuhku di luar Tumapel ini, kalau dibandingkan dengan orang dua itu, bagaimanakah mereka, wahai Pranaraja? Pranaraja menjawab sambil menyembah, betul tuanku. Seperti tita tuanku itu, bagus rupanya dan sama-sama berani mereka berdua. Hanya saja tuanku, mereka dapat diumpamakan sebagai bisul di pusat perut, tak urung akan menyebabkan mati akhirnya. Paduka Batara itu lalu diam. Sembah Pranaraja makin terasa. Apanjito Jaya menjadi marah. Lalu ia memanggil Lembu Ampal, diberi perintah untuk melenyapkan kedua bangsawan itu. Kata Apanjito Jaya kepada Lembu Ampal, jika kamu tidak berhasil melenyapkan dua orang kesatria itu, kamulah yang akan kulenyapkan. Pada waktu Apanjito Jaya memberi perintah kepada Lembu Ampal melenyapkan dua bangsawan itu, ada seorang Brahmana yang sedang melakukan upacara agama sebagai pendeta istana untuk Apanjito Jaya. Dang Hyang itu mendengar bahwa kedua bangsawan itu disuruh melenyapkan. Sang Brahmana menaruh belas kasihan kepada dua bangsawan, lalu memberitahu, Lembu Ampal diberi perintah untuk melenyapkan tuan berdua. Kalau tuan kalian dapat lepas dari Lembu Ampal ini, maka Lembu Ampal lah yang akan dilenyapkan oleh Seri Maharaja. Kedua bangsawan itu berkata, wahai Dang Hyang, bukanlah kami tidak berdosa. Sang Brahmana menjawab, lebih baik tuan bersembunyi dahulu. Karena masih dibimbangkan, kalau Brahmana itu bohong, maka kedua bangsawan itu pergi ke Apanji Pati-Pati. Kata bangsawan itu, Panji Pati-Pati, kami bersembunyi di dalam rumahmu. Kami mengira bahwa kami akan dilenyapkan oleh Batara. Kalau memang akan terjadi kami dilenyapkan itu, kami tidak ada dosa. Setelah itu, maka Apanji Pati-Pati mencoba mendengar-dengarkan, Tuan, memang betul, Tuan akan dilenyapkan, Lembu Ampal lah yang mendapat tugas. Keduanya makin baik cara bersembunyi, dicari, kedua-duanya tak dapat diketemukan. Didengar-dengarkan, kemana gerangan mereka pergi, tak juga dapat terdengar. Maka Lembu Ampal didakwa bersekutu dengan kedua bangsawan itu oleh Batara. Sekarang Lembu Ampal ditindak untuk dilenyapkan. Larilah ia, bersembunyi di dalam rumah tetangga Apanji Pati-Pati. Lembu Ampal mendengar bahwa kedua bangsawan berada di tempat tinggal Apanji Pati-Pati. Lembu Ampal pergi menghadap kedua bangsawan. Kata Lembu Ampal kepada kedua bangsawan itu, hamba berlindung kepada tuan hamba. Dosa hamba disuruh melenyapkan tuan oleh Batara. Sekarang hamba minta disumpah, kalau tuan tidak percaya, agar supaya hamba dapat menghamba paduka tuan dengan tenteram. Setelah disumpah, 2 hari kemudian Lembu Ampal menghadap kepada kedua bangsawan itu. Bagaimanakah akhirnya tuan? Tak ada habis-habisnya terus-menerus bersembunyi ini. Sebaiknya hamba akan menusuk orang Rajasa, nanti kalau mereka sedang pergi ke sungai. Pada waktu sore, Lembu Ampal menusuk orang Rajasa. Ketika orang berteriak, ia lari kepada orang Sinelir. Kata orang Rajasa, orang Sinelir menusuk orang Rajasa. Kata orang Sinelir, orang Rajasa menusuk orang Sinelir. Akhirnya orang-orang Rajasa dan orang-orang Sinelir itu berkelahi, bunuh-membunuh sangat ramainya, dipisah orang dari istana, tidak mau memperhatikan. Apanjito Jaya marah, dari kedua golongan, ada yang dihukum mati. Lembu Ampal mendengar bahwa dari kedua belah pihak ada yang dilenyapkan, maka Lembu Ampal pergi ke orang Rajasa. Kata Lembu Ampal, kalau kamu ada yang akan dilenyapkan, hendaknyalah kamu mengungsi kepada kedua bangsawan, karena kedua bangsawan itu masih ada. Orang-orang Rajasa menyatakan kesanggupannya, nah, bawalah kami hamba-hamba ini menghadapnya, wahai Lembu Ampal. Maka ketua orang Rajasa dibawa menghadap kepada kedua bangsawan. Kata orang Rajasa itu, Tuanku, hendaknyalah Tuan lindungi hamba-hamba Rajasa ini. Apa saja yang menjadi Tuan titah, hendaknyalah hamba Tuan sumpah. Kalau tidak sungguh-sungguh kami menghamba ini, kalau tidak jujur penghambaan kami ini. Demikian pula orang Sinelir, dipanggillah ketuanya, sama kesanggupannya dengan orang Rajasa. Selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan, dan telah disumpah semua. Lalu dipesan, nanti sore, hendaknya kamu datang kemari, dan bawalah temanmu masing-masing. Hendaknyalah kamu memberontak, meluka-lukai di dalam istana. Orang Sinelir dan orang Rajasa bersama-sama memohon diri. Setelah sore hari, orang-orang dari kedua belah pihak
datang membawa teman-temannya, bersama-sama menghadap kepada kedua bangsawan. Mereka keduanya saling mengucap selamat datang, lalu berangkat menyerbu ke dalam istana. Apanji Tojaya sangat terperanjat, lari terpisah, sekaligus kena tombak. Sesudah huru-hara berhenti, ia dicari oleh hamba-hambanya, diusung dan dibawa lari ke Katang Lumbang. Orang yang mengusung lepas cawatnya, tampak belakangnya. Kata Apanji Tojaya kepada orang yang memikul itu, "Perbaikilah cawatmu, karena tampak belakangmu." Adapun sebabnya, ia tidak lama menjadi raja itu, karena pantat itu. Setelah datang di Lumbang Katang, wafatlah ia, lalu dicandikan di Katang Lumbang. Ia wafat pada tahun Saka 1172. 4. Kemudian Ranggauni menjadi raja. Ia dengan Mahisa Campaka, dapat diumpamakan seperti dua ular naga di dalam satu liang. Ranggauni bernama Nobatan Wisnuwardana, demikianlah namanya sebagai raja. Mahisa Campaka menjadi Ratu Angabaya, bernama Nobatan Batara Narasinga. Sangat rukunlah mereka, tak pernah berpisah. Batara Wisnuwardana mendirikan benteng di Canggu, sebelah utara, pada tahun Saka 1193. Ia berangkat menyerang Mahibit, untuk melenyapkan Sang Lingganing Pati. Adapun sebabnya Mahibit kalah, karena kemasukan orang yang bernama Mahisa Bungalan. Sri Ranggauni menjadi raja lamanya 14 tahun, ia wafat pada tahun 1194, dicandikan di Jajagu. Mahisa Campaka wafat, dicandikan di Kumeper, sebagian abunya dicandikan di Wudi Kuncir. 5. Sri Ranggauni meninggalkan seorang anak laki-laki, bernama Sri Kertanegara. Mahisa Campaka meninggalkan seorang anak laki-laki juga, bernama Raden Wijaya. Kertanegara menjadi raja, bernama Nobatan Batara Siwabuda. Adalah seorang hambanya, keturunan orang tertua di Nangka, bernama Banyakwait, diberi sebutan Arya Wiraraja. Rupa-rupanya tidak dipercaya, dijatuhkan, disuruh menjadi adipati di Sungenep, bertempat tinggal di Madura sebelah timur. Ada patihnya, pada waktu ia baru saja naik ke atas tahta kerajaan, bernama Empu Raganata. Ini selalu memberi nasihat untuk keselamatan raja. Ia tidak dihiraukan oleh Sri Kertanegara. Karenanya itu, Empu Raganata lalu meletakkan jabatan tak lagi menjadi patih, diganti oleh Kebo Tengah, Sang Apanji Aragani. Empu Raganata lalu menjadi adiyaksa di Tumapel. Sri Kertanegara pada waktu memerintah, melenyapkan seorang kelana bernama Baya. Sesudah kelana itu mati, ia memberi perintah kepada hamba rakyatnya untuk pergi menyerang Melayu. Apanji Aragani menghantarkan, sampai di Tuban ia kembali. Sedatangnya di Tumapel, Sang Apanji Aragani mempersembahkan makanan tiap-tiap hari. Raja Kertanegara bersenang-senang. Ada perselisihannya dengan Raja Jaya Katong, Raja di Daha. Ini menjadi musuh Raja Kertanegara, karena lengah terhadap usaha musuh yang sedang mencari kesempatan, dan ketepatan waktu, ia tidak memikir kesalahannya. Banyakwait berumur 40 tahun, pada peristiwa penyerangan Melayu itu, ia berteman dengan Raja Jaya Katong. Banyakwait yang bergelar Arya Wiraraja itu, dari Madura, mengadakan hubungan dan berkirim utusan. Demikian juga Raja Jaya Katong, berkirim utusan ke Madura. Wiraraja berkirim surat kepada Raja Jaya Katong, bunyi surat, "Tuanku, Patik Baginda bersembah kepada Paduka Raja, jika Paduka Raja bermaksud akan berburu di Tanah Lapang Lama, hendaknya lah, Paduka Raja sekarang pergi berburu, ketepatan dan kesempatan adalah baik sekali, tak ada bahaya, tak ada harimau, tak ada banteng, dan ularnya, durinya, ada harimau, tetapi tak bergigi." Patih tua Raganata itu, yang dinamakan harimau tak bergigi, karena sudah tua. Sekarang Raja Jaya Katong berangkat menyerang Tumapel. Tentaranya yang datang dari sebelah utara Tumapel, terdiri dari orang-orang yang tidak baik, bendera dan bunyi-bunyian penuh. Rusaklah daerah sebelah utara Tumapel. Mereka yang melawan banyak yang menderita luka. Tentara Daha yang melalui jalan utara itu, berhenti di Memeling. Batara Siwabuda senantiasa minum minuman keras. Diberitahu bahwa diserang dari Daha, ia tidak percaya. Selalu mengucapkan kata, "Bagaimana dapat Raja Jaya Katong demikian terhadap kami? Bukanlah ia telah baik dengan kami."
Setelah orang membawa yang menderita luka, barulah ia percaya. Sekarang Raden Wijaya ditunjuk untuk berperang melawan tentara yang datang dari sebelah utara Tumapel, disertai oleh para Arya terkemuka, banyak Kapuk, Rangga Lawe, Pedang Sora, Dangdi Gajah Pangon, anak Wiraraja yang bernama Nambi, Peteng dan Wirot, semua prajurit baik, melawan tentara Daha di bagian utara itu, dikejar diburu oleh Raden Wijaya. Kemudian turunlah tentara besar-besar dari Daha, yang datang dari tepi sungai Aksa, menuju ke Lawor. Mereka ini tadi perbolehkan membikin gaduh, tidak membawa bendera, apalagi bunyi-bunyian. Sedatangnya di Sidabawana, langsung menuju Singasari. Yang menjadi prajurit utama dari tentara Daha sebelah selatan ini, ialah Pati Daha Kebo Mundarang, Pudot, dan Bowong. Batara Siwa Buddha sedang minum minuman keras, bersama-sama dengan Patih. Maka pada waktu itu, ia dikalahkan, semua gugur. Kebo Tengah yang melakukan pembalasan, meninggal di Manguntur. Raden Wijaya yang diceritakan ke utara tersebut diberitahu bahwa Batara Siwa Buddha wafat, karena tentara Daha turun dari selatan. Patih tua juga telah gugur, semua mengikuti jejak Batara. Segera Raden Wijaya kembali, beserta hamba-hambanya, berlari-lari ke Tumapel, melakukan pembalasan, tidak berhasil, bahkan terbalik, dikejar, diburu oleh Kebo Mundarang. Raden Wijaya naik ke atas, mengungsi di sawah miring. Maksud Kebo Mundarang akan menusuknya dengan tombak. Raden Wijaya menyepak tanah bekas di Tenggala. Dada Kebo Mundarang sampai mulanya penuh lumpur. Ia mundur sambil berkata, "Aduh, memang sungguh dewala tuanku ini." Sekarang Raden Wijaya membagi-bagi cawat kain ikat berwarna merah, diberikan kepada hamba-hambanya. Masing-masing orang mendapat sehelai, ia bertekad untuk mengamuk. Yang mendapat bagian, ialah Sora, Rangga Lawe, Pedang, Dangdi dan Gajah Sora, segera menyerang, banyak orang Daha yang mati. Kata Sora, "Sekarang ini, Tuan, hendaknyalah menyerang, sekarang baik kesempatan dan saatnya." Raden Wijaya lekas-lekas menyerang. Semakin banyak orang Daha yang mati, mereka lalu mundur, diliputi malam, akhirnya berkubu. Pada waktu sunyi orang telah tidur, dikejar dan diamuk lagi oleh Raden Wijaya. Sekarang orang-orang Daha bubar, banyak yang tertusuk oleh tombak temannya sendiri, repotlah orang perang Daha itu larinya. Batara Siwa Buddha mempunyai 2 orang anak perempuan, mereka ini akan dikawinkan dengan Raden Wijaya. Demikianlah maksud Batara Siwa Buddha itu, kedua-duanya ditawan oleh orang Daha. Putri yang muda berpisah dengan putri yang tua, tidak menjadi satu arah larinya, berhubung dengan kerepotan orang Daha, disebabkan Raden Wijaya mengamuk itu. Pada waktu malam, tampak api unggun orang Daha bernyala dan oleh Raden Wijaya, yang segera dikenal, bahwa itu adalah putri yang tua. Lekas-lekaslah diambil oleh Raden Wijaya, lalu berkata, "Nah, Sora, marilah mendesak mengamuk lagi, agar dapat bertemu dengan putri muda." Sora berkata, "Janganlah Tuan. Bukankah adik Tuan yang tua sudah Tuan temukan? Berapakah jumlah hamba Tuanku sekarang ini?" Jawab Raden Wijaya, "Justru karena itu." Maka Sora berkata lagi, "Lebih baik Tuanku mundur saja, karena kalau memaksa mengamuk, seandainya berhasil itu baik, kalau adik Tuanku yang muda dapat ditemukan, kalau tidak dapat ditemukan, kita akan seperti anai-anai menyentuh pelita." Sekarang mereka mundur, putri bangsawan didukung. Semalam-malaman mereka berjalan ke utara, keesokan harinya dikejar oleh orang Daha, terkejar di sebelah selatan Talaga Pager. Orang-orangnya berganti tinggal di belakang, untuk berperang, menghentikan orang Daha. Gajah Pagon kena tombak tembus pahanya, tetapi masih dapat berjalan. Kata Raden Wijaya, "Gajah Pagon, masih dapatkah kamu berjalan? Kalau tidak dapat, mari kita bersama-sama mengamuk, masih dapatlah hamba, Tuanku. Hanya saja hendaknya perlahan-lahan." Orang-orang Daha tidak begitu giat mengejarnya, kemudian mereka kembali di Talaga Pager. Raden Wijaya masuk belukar, keluar belukar seperti ayam hutan, dan hamba-hambanya yang mengiring semua, ganti berganti mendukung putri bangsawan. Akhirnya hamba-hambanya bermusyawarah, membicarakan tentang keadaan Raden Wijaya. Setelah putus pembicaraannya, semuanya bersama-sama berkata, "Tuanku,
Sembah hamba-hamba tuanku semua ini, bagaimana akhir tuanku yang masuk belukar dan keluar belukar seperti ayam hutan itu? Pendapat hamba semua, lebih baik tuanku pergi ke Madura Timur. Hendaknyalah tuanku mengungsi kepada Wiraraja, dengan pengharapan agar ia dapat dimintai bantuan. Mustahil ia tidak menaruh belas kasihan. Bukankah ia dapat menjadi besar itu karena ayah tuanku almarhum yang menjadi lantarannya? Kata Raden, itu baik, kalau ia menaruh belas kasihan, kalau tidak, saya akan sangat malu. Jawab Sora, Rangga Lawe dan Nambi serentak dengan suara bersama, bagaimana dapat Wiraraja melengos terhadap tuanku? Itulah sebabnya Raden Wijaya menurut kata-kata hambanya. Mereka keluar dari dalam hutan, datang di Pandakan, menuju ke orang tertua di Pandakan, bernama Macan Kuping. Raden Wijaya minta diberi kelapa muda, setelah diberi, diminum airnya, ketika dibelah, ternyata berisi nasi putih. Heranlah yang melihat itu, kata orang, ajaib benar, memang belum pernah ada kelapa muda berisi nasi. Gajah Pagon tak dapat berjalan lagi, kata Raden Wijaya, orang tua di Pandakan. Saya menitipkan satu orang, Gajah Pagon ini tidak dapat berjalan, hendaknyalah ia tinggal di tempatmu. Kata orang Pandakan, aduh, tuanku. Itu akan tidak baik kalau sampai terjadi Gajah Pagon didapati di sini. Mustahil akan ada hamba yang menyetujui di Pandakan. Kehendak hamba, biarlah ia berada di dalam pondok di hutan saja, di ladang tempat orang menyabit ilalang. Di tengah-tengahnya setelah dibersihkan, dibuatkan sebuah dangau. Sunyi, tadi ada seorang hamba yang mengetahui, hamba di Pandakan nanti yang akan memberi makan tiap-tiap hari. Gajah Pagon lalu ditinggalkan. Raden Wijaya selanjutnya menuju ke datar, pada waktu malam hari. Sesampainya di datar, lalu naik perahu. Tentara Daha lalu kembali pulang. Putri yang muda masih terus ditawan, dibawa ke Daha, dipersembahkan kepada Raja Jaya Katong. Ia senang diberitahu tentang Batara Siwa Buddha wafat. Raden Wijaya menyeberang ke utara, turun di daerah perbatasan Sungenep, bermalam di tengah-tengah sawah yang baru saja habis disikat, pematangnya tipis. Sora lalu berbaring meniarap, Raden Wijaya dan putri bangsawan itu duduk di atasnya. Pagi harinya melanjutkan perjalanannya ke Sungenep, beristirahat di dalam sebuah balai panjang. Hamba-hamba disuruh melihat-lihat, kalau Wiraraja sedang duduk di hadap hamba-hambanya. Kembalilah mereka yang disuruh itu, memang Wiraraja sedang dihadap. Berangkatlah Raden Wijaya menuju tempat Wiraraja dihadap, terperanjatlah Wiraraja melihat Raden itu. Wiraraja turun, lalu masuk ke dalam rumah, bubarlah yang menghadap. Terhenti hati Raden Wijaya, berkata kepada Sora dan Rangga Lawe, nah, apakah kataku, saya sangat malu, lebih baik aku mati pada waktu aku mengamuk dahulu itu. Maka ia kembali ke balai panjang, kemudian Wiraraja datang menghadap, berbondong-bondong dengan seisi rumah, terutama istrinya, bersama-sama membawa sirih dan pinang. Kata Rangga Lawe, nah, tuanku, bukankah itu Wiraraja yang datang menghadap kemari? Maka senanglah hati Raden Wijaya. Istri Adipati mempersembahkan sirih kepada Raden Wijaya. Wiraraja itu meminta, agar Raden Wijaya masuk di perumahan Adipati. Sang putri bangsawan naik kereta. Istri Wiraraja semua berjalan kaki, mengiring putri bangsawan itu, dan Wiraraja mengiring Raden Wijaya. Setelah datang di rumah tempat Wiraraja tidur, Raden Wijaya dihadap di dalam balai nomor 2 sebelah luar. Ia menceritakan riwayat bagaimana sang Batara yang gugur di tengah-tengah minum minuman keras itu meninggal dunia, juga menceritakan bagaimana ia mengamuk orang Daha. Berkatalah Wiraraja, sekarang ini, apakah yang menjadi kehendak Tuan? Raden Wijaya menjawab, saya minta persekutuanmu, jika sekiranya ada belas kasihanmu. Sembah Wiraraja, janganlah tuanku khawatir, hanya saja hendaknya tuan bertindak perlahan-lahan. Selanjutnya Wiraraja mempersembahkan kain, sabuk dan kain bawah, semuanya dibawa oleh istri-istrinya, terutama istri pertamanya. Kata Raden, Bapak Wiraraja, sangat besar hutangku kepadamu, jika tercapailah tujuanku, akan kubagi menjadi 2 tanah Jawa nanti, hendaknyalah kamu menikmati seperduanya, saya seperdua. Kata Wiraraja, bagaimana saja, tuanku, asal tuanku dapat menjadi raja saja.
Demikianlah janji Raden Wijaya kepada Wiraraja. Luar biasa pelayanan Wiraraja terhadap Raden Wijaya. Tiap-tiap hari mempersembahkan makanan, tak usah dikatakan tentang ia mempersembahkan minuman keras. Lamalah Raden Wijaya bertempat tinggal di Sungenep. Di situ Arya Wiraraja berkata, "Tuanku, hamba mengambil muslihat. Hendaknya tuanku pergi menghamba kepada Raja Jayakatong. Hendaknyalah tuan seakan-akan minta maaf dengan kata-kata yang mengandung arti tunduk. Kalau sekiranya Raja Jayakatong tak berkeberatan, tuan menghamba itu, hendaknyalah tuan lekas-lekas pindah bertempat tinggal di Daha. Kalau rupanya sudah dipercaya, hendaknyalah tuan memohon hutan orang terik kepada Raja Jayakatong. Hendaknyalah tuan membuat desa di situ. Hamba-hamba Maduralah yang akan menebang hutan untuk dijadikan desa, tempat hamba-hamba Madura yang menghadap tuanku dekat. Adapun maksud tuanku menghamba itu, agar supaya tuan dapat melihat-lihat orang-orang Raja Jayakatong, siapa yang setia, yang berani, yang penakut, yang pandai. Terutama juga hendaknyalah tuan ketahui sifat-sifat Kebo Mundarang. Sesudah itu semua dapat diukur, hendaknyalah tuanku memohon diri pindah ke hutan orang terik yang sudah dirubah menjadi desa oleh hamba-hamba Madura itu. Masih ada perlunya lagi, ialah, jika ada hamba-hamba tuanku yang berasal dari Tumapel ingin kembali menghamba lagi kepada tuan, hendaknyalah tuan terima, meskipun hamba-hamba dari Daha juga. Jika mereka ingin mencari perlindungan kepada tuan, hendaknyalah tuan lindungi. Jika semua itu sudah, maka tentara Daha tentu terkuasai oleh tuanku. Sekarang hamba akan berkirim surat kepada Raja Jayakatong. Berangkatlah orang yang disuruh mengantarkan surat, menyeberang ke selatan, menghadap Raja Jayakatong, mempersembahkan surat itu. Adapun bunyi surat, tuanku, Patik Baginda memberitahu, bahwa cucu Paduka Baginda mohon ampun, ingin takluk kepada Paduka Baginda, hendaknyalah Paduka Baginda maklum. Terserah apakah itu diperkenankan atau tidak diperkenankan oleh Paduka Tuan. Kata Raja Jayakatong, mengapa kami tidak senang, kalau Buyung Arsa Wijaya akan menghamba kepada kami. Selanjutnya disuruh kembalilah utusan itu untuk menyampaikan kata-katanya. Setelah utusan datang lalu menyampaikan perintah. Surat telah dibaca di muka Raden Wijaya dan di muka Wiraraja. Wiraraja senang. Segera Raden Wijaya kembali ke Pulau Jawa, diiring oleh hamba-hambanya, dihantarkan oleh orang-orang Madura, dan Wiraraja juga menghantarkan kembali di Terung. Setelah datang di Daha, ia dengan tenteram dapat menghadap Raja Jayakatong, sangat dicintai. Ketika ia datang di Daha, kebetulan tepat pada hari raya Galungan, hamba-hambanya disuruh oleh Raja untuk mengambil bagian di dalam pertandingan. Menteri-menteri Daha sangat heran, karena orang-orang itu baik semua, terutama Sora, Ranggalawe, Nambi, Pedang dan Dangdi. Mereka bersama-sama lari ke tempat pertandingan di Manguntur, negara Daha. Bergantilah menteri-menteri Daha lari, diantaranya yang merupakan prajurit utama, ialah Panglet, Mahisa Rubuh dan Patih Kebo Mundarang. Mereka ketiga-tiganya kalah cepat larinya dengan Ranggalawe dan Sora. Lama-kelamaan Raja Jayakatong mengadakan pertandingan tusuk-menusuk. Putraku Arsa Wijaya, hendaknyalah kamu ikut bermain tusuk-menusuk, kami ingin melihat, menteri-menteri kamilah yang akan menjadi lawanmu. Jawab Raden Wijaya, baiklah tuanku. Bertandinglah mereka tusuk-menusuk itu, riuh rendah suara bunyi-bunyian. Orang yang melihat penuh tak ada selatnya. Orang-orang Raja Jayakatong seringkali terpaksa lari. Kata Raja Jayakatong, pintalah Buyung Arsa Wijaya, jangan ikut serta, siapakah yang berani melawan tuannya. Raden Wijaya berhenti, kini sepadanlah pertandingan tusuk-menusuk itu, kejar-mengejar, kemudian Sora menuju ke arah Kebo Mundarang, Ranggalawe menuju Panglet dan Nambi menuju ke Mahisa Rubuh. Akhirnya terpaksa lari menteri-menteri Daha itu menghadapi orang-orang Raden Wijaya. Tak ada yang mengadakan pembalasan, lalu bubar. Sekarang Raden Wijaya telah melihat bahwa menteri-menteri Daha dikalahkan oleh orang-orangnya. Lalu ia berkirim surat kepada Wiraraja. Selanjutnya Wiraraja menyampaikan pesan, agar Raden Wijaya memohon hutan orang terik. Raja Jayakatong memperkenankan. Inilah asal-usul orang mendirikan desa di hutan orang terik. Ketika desa sedang dibuat oleh orang-orang Madura, ada orang yang lapar karena kurang bekalnya pada waktu ia menebang hutan, ia makan buah maja, merasa pahit, semua dibuanglah buah maja yang diambilnya itu.
terkenal ada buah Majapahit rasanya. Tempat itu lalu diberi nama Majapahit. Raden Wijaya telah dapat memperhitungkan keadaan Daha. Majapahit telah berupa desa. Orang-orang Wiraraja yang mengadakan hubungan dengan Daha beristirahat di Majapahit. Wiraraja berkirim pesan kepada Raden Wijaya, bagaimana caranya memohon diri kepada Raja Jaya Katong. Sekarang Raden Wijaya meminta izin pindah ke Majapahit. Raja Jaya Katong memperkenankannya, lengah karena rasa sayang dan karena kepandaian Raden Wijaya menghamba itu, seperti sungguh-sungguh. Setelah Raden Wijaya pindah ke Majapahit, lalu memberitahu kepada Wiraraja, bahwa menteri-menteri Daha telah dapat dikuasai olehnya dan oleh hamba-hambanya semua. Raden Wijaya mengajak Wiraraja menyerang Daha. Wiraraja menahan, berkata kepada utusannya, "Jangan tergesa-gesa, masih ada muslihat saya lagi. Hendaknyalah kamu wahai utusan, bersembah kepada tuanmu, saya ini berteman dengan Raja Tatar, itu akan kutawari putri bangsawan, hendaknyalah kamu utusan, pulang ke Majapahit sekarang. Sepergimu saya akan berkirim surat ke Tatar. Ada perahuku, itu akan saya suruh ikut serta ke Tatar, agar supaya menyampaikan ajakan menyerang Daha. Jika Raja Daha telah kalah, maka seluruh pulau Jawa tak ada yang menyamai, itu nanti dapat dimiliki oleh Raja Tatar. Demikian itu penipuanku terhadap Raja Tatar. Hendaknyalah kamu memberitahu kepada sang pangeran, bahwasanya ini agar supaya raja itu mau ikut serta mengalahkan Daha." Utusan pulang kembali ke Majapahit. Raden Wijaya senang diberitahu semua pesan Wiraraja itu. Sesudah utusan kembali, Wiraraja lalu berkirim utusan ke Tatar. Wiraraja pindah ke Majapahit, seisi rumah dan membawa tentara dari Madura. Ialah semua orang Madura yang baik dibawa beserta senjatanya. Setelah utusan datang dari Tatar, lalu menyerang Daha. Tentara Tatar keluar dari sebelah utara, tentara Madura dan Majapahit keluar dari timur. Raja Katong bingung, tak tahu mana yang harus dijaga. Kemudian diserang dengan hebat dari utara oleh tentara Tatar. Kebo Mundarang, Panglet dan Mahisa rubuh menjaga tentara dari timur. Panglet mati oleh Sora, Kebo rubuh mati oleh Nambi. Kebo Mundarang bertemu dengan Rangga Lawe, terpaksa larilah Kebo Mundarang, dapat dikejar di lembah Trinipati, akhirnya mati oleh Rangga Lawe. Kebo Mundarang berpesan kepada Rangga Lawe, "Wahai Rangga Lawe, saya mempunyai seorang anak perempuan, hendaknyalah itu diambil oleh Ki Sora sebagai anugerah atas keberaniannya." Raja Jaya Katong yang bertempur ke utara, bersenjatakan perisai, diserang bersama-sama oleh orang-orang Tatar, akhirnya tertangkap dan dipenjara oleh orang Tatar. Raden Wijaya lekas-lekas masuk ke dalam istana Daha, untuk melarikan puteri bangsawan yang muda, lalu dibawa ke Majapahit. Sedatangnya di Majapahit orang-orang Tatar datang untuk meminta puteri-puteri bangsawan, karena Wiraraja telah menyanggupkan itu. Jika Daha telah kalah, akan memberikan 2 orang puteri bangsawan yang berasal dari Tumapel, kedua-duanya semua. Maka bingunglah para menteri semua, mencari-cari kesanggupan lain. Sora berkata, "Nah, saya saja yang akan mengamuk bila mana orang-orang Tatar datang kemari." Arya Wiraraja menjawab, "Sesungguhnya, wahai Buyung Sora, masih ada muslihatku lagi." Maka dicari-dicarilah kesanggupan-kesanggupan. Itulah yang dimusyawarahkan oleh menteri-menteri. Sora menyatakan kesanggupannya, "Tak seberapa kalau saya mengamuk orang-orang Tatar." Pada waktu sore hari, waktu matahari sudah condong ke barat, orang-orang Tatar datang meminta puteri-puteri bangsawan. Wiraraja menjawab, "Wahai orang-orang Tatar semua, janganlah kalian tergesa-gesa. Puteri-puteri raja itu sedang sedih, karena telah cemas melihat tentara-tentara pada waktu Tumapel kalah, lebih-lebih ketika Daha kalah, sangat takut melihat segala yang serba tajam. Besok pagi saja mereka akan diserahkan kepada kamu, ditempatkan ke dalam kotak, diusung, dihias dengan kain-kain, dihantarkan ke perahumu. Sebabnya mereka ditempatkan di dalam peti itu, karena mereka segan melihat barang-barang yang tajam, dan yang menerimanya puteri-puteri bangsawan itu. Hendaknyalah jangan orang Tatar yang jelek, tetapi orang-orang yang bagus jangan membawa teman, karena janji puteri-puteri bangsawan itu, kalau sampai terjadi melihat yang serba tajam, meskipun sudah tiba di atas perahu, mereka akan terjun ke dalam air. Bukankah akan sia-sia saja, bahwasanya kalian telah mempertaruhkan jiwa itu,
jika puteri-puteri bangsawan ini sampai terjadi terjun ke dalam air. Percayalah orang-orang Tatar, ditipu itu. Kata seorang Tatar, sangat betul perkataan Tuan. Sesudah datang saat perjanjian menyerahkan puteri-puteri bangsawan itu, orang-orang Tatar datang berbondong-bondong meminta puteri-puteri bangsawan. Semua tak ada yang membawa senjata tajam. Setelah mereka masuk ke dalam pintu Bayangkara, orang-orang Tatar itu ditutupi pintu, dikunci dari luar dan dari dalam. Sora telah menyisipkan keris pada pahanya. Sekonyong-konyong orang-orang Tatar diamuk oleh Sora, abis, mati semua. Ranggalawe mengamuk kepada mereka yang berada di luar balai tempat orang menghadap, dikejar sampai ke tempat kemana saja mereka lari, ke Muara, Canggu, diikuti dan dibunuh. Kira-kira 10 hari kemudian, mereka yang pergi berperang, datang dari Malayu, mendapat 2 orang puteri, yang seorang dikawin oleh Raden Wijaya, ialah yang bernama Raden Dara Petak, adapun yang tua bernama Dara Jingga, kawin dengan seorang dewa, melahirkan seorang anak laki-laki menjadi raja di Malayu, bernama Tuhan Janaka, nama nobatannya, Sri Warmadewa alias Raja Mantrolot. Peristiwa Malayu dan Tumapel itu bersamaan waktunya pada tahun Saka, Pendeta 9 bersama di atau 1197. Raja Katong naik di atas tahta kerajaan di Daha pada tahun Saka, ular muka darah tunggal atau 1198. Setelah Raka Katong datang di Junggaluh, ia mengarang kidung. Wukir Polaman, selesai mengarang kidung ia wafat. Sekarang Raden Wijaya menjadi raja pada tahun Saka, rasa rupa 2 bulan atau 1216. Kemudian ia mempunyai seorang anak laki-laki dari Dara Petak, nama kesatriannya, Raden Kalagemet. Adapun 2 orang anak perempuan Batara Siwa Buddha, yang dibayang-bayangkan kepada orang Tatar, keduanya itu juga dikawin oleh Raden Wijaya, yang tua menjadi ratu di Kahuripan, yang muda menjadi ratu di Daha. Nama nobatan Raden Wijaya pada waktu menjadi raja, Sri Kertarajasa. Di dalam tahun pemerintahannya ia mendapat penyakit bisul berbengkak. Ia wafat di Antapura, wafat pada tahun 1257. Raden Kalagemet menggantikannya menjadi raja, nama nobatannya, Batara Jayanagara. Sri Siwa Buddha dicandikan di Tumapel, nama resmi candi, Purwa Patapan. Berdiri candi itu berselang 17 tahun dengan peristiwa Ranggalawe. Ranggalawe akan dijadikan patih, tetapi urung, itulah sebabnya maka ia mengadakan pemberontakan di Tuban, dan mengadakan perserikatan dengan kawan-kawannya. Telah terjadi orang-orang Tuban di gunung sebelah utara dimasukkan di dalam perserikatannya. Mereka itu semua menaruh perhatian kepada Ranggalawe. Nama orang-orang yang menyetujuinya, ialah, Panji Marajaya, R.A. Jaranwaha, R.A. Arya Sidi, R.A. Lintang, R.A. Tosan, R.A. Galatik, R.A. Tati. Mereka itu teman-teman Ranggalawe pada waktu berontak. Adapun sebabnya ia pergi dari Majapahit itu, merebut kedudukan. Mahapati menjalankan fitnah dengan bahan kata-kata Ranggalawe, jangan banyak bicara, di dalam kitab partayatnya ada tempat untuk penakut-penakut. Setelah terdengar, bahwa Ranggalawe berontak, Mahapati lah yang memberitahu hal itu, maka Raja Jayanagara marah, semua teman-teman Ranggalawe di dalam pemberontakan itu mati, hanya R.A. Gelatik yang masih hidup, karena ia disuruh berbalik hati. Peristiwa Ranggalawe itu pada tahun Saka, kuda bumi sayap orang, atau 1217. Wiraraja memohon diri untuk bertempat tinggal di Lamajang, yang luasnya 3 daerah juru, karena Raden Wijaya telah berjanji akan membagi 2 pulau Jawa, dan akan menganugerahkan daerah Lembah Lumajang sebelah selatan dan utara beserta daerah 3 juru. Telah lama itu dinikmati oleh Wiraraja, Nambi masih menjadi patih, Sora menjadi Demung dan Tipar menjadi Tumenggung. Tumenggung pada waktu itu lebih rendah daripada Demung. Wiraraja tidak kembali ke Majapahit, ia tidak mau menghamba. Setelah berselat 3 tahun dari peristiwa Ranggalawe maka terjadilah peristiwa Sora. Sora difitnah oleh Mahapati, dan Sora ini dapat dilenyapkan, dibunuh oleh Kebo Mundarang, pada tahun Saka, babat tangan orang atau 1222. Juga Nambi difitnah oleh Mahapati, jasa-jasa perangnya tidak diperhatikan. Pada waktu ia melihat saat yang tepat dan baik, ia memohon diri untuk meninjau Wiraraja yang menderita sakit. Sri Jayanagara memberi izin, hanya saja tidak diperkenankan pergi lama-lama.
Nambi tak datang kembali, menetap di lembah, mendirikan benteng, menyiapkan tentara. Wiraraja meninggal dunia, Sri Jayanagara menjadi raja, lamanya 2 tahun. Ada peristiwa gunung meletus, ialah Gunung Lungge pada tahun Saka, api-api tangan 1 atau 1233. Selanjutnya terjadi peristiwa Juru Demung, berselat 2 tahun dengan peristiwa Sora. Juru Demung mati pada tahun Saka, keinginan sifat sayap orang, atau 1235. Lalu terjadi peristiwa Gajah Biru pada tahun Saka, rasa sifat sayap orang atau 1236. Selanjutnya terjadi peristiwa Mandana, Jayanagara berangkat sendiri untuk melenyapkan orang-orang Mandana. Sesudah itu ia pergi ke timur untuk melenyapkan Nambi. Nambi diberitahu bahwa Juru Demung sudah mati, demikian pula Pati Pengasuh, Tumenggung Jaran Lejong, menteri-menteri pemberani semua sudah mati, gugur di medan perang. Nambi berkata, Kakak Samara, Ki Derpanna, Ki Teguh, Paman Jaran Bangkal, Ki Wirot, R.A. Windan, R.A. Jangkung, jika dibanding-banding, orang-orang di sebelah timur ini tak akan kalah. Apalagi setelah mereka sudah rusak itu, siapa lagi yang menjadi teras orang-orang sebelah barat? Apakah Jabung Trewes, Lembu Peteng atau ikal-ikalan Bang? Saja tak akan gentar, biar selaksa semacam itu di depan dan di belakang. Akan kuhadapi pula seperti perang di Bubat. Setelah orang-orang Majapahit datang, dan Nambi pergi ke selatan, maka Ganding rusak, piagamnya dapat dirampas, Nambi dikejar-kejar dan didesak, Derpanna, Samara, Wirotmade, Windan, Jangkung mulai bertindak, terutama Nambi, ia mengadakan serangan pertama-tama. Seakan-akan tercabutlah orang-orang Majapahit, tak ada yang mengadakan perlawanan. Jabung Trewes, Lembu Peteng dan ikal-ikalan Bang lalu bersama-sama menyerang Nambi. Nambi gugur, demikian pula teman-teman Nambi yang menyerang tadi gugur semua, patahlah perlawanan di Rabut Buhayabang. Orang-orang di sebelah timur itu mencabut payung kebesarannya, daerah Lumajang kalah pada tahun Saka, ular menggigit bulan, atau 1238. Peristiwa Wagal dan Mandana itu bersamaan waktunya. Berselat 2 tahun peristiwa Wagal dengan peristiwa Lasem. Semi dibunuh, ia mati di bawah pohon kapuk, pada tahun Saka, bukan kitab suci sayap orang, atau 1240. Sesudah itu terjadi peristiwa R.A. Kuti. Ada 2 golongan Dharma Putra Raja, mereka ini dahulunya adalah pejabat-pejabat yang diberi anugerah raja. Banyaknya 7 orang, bernama Kuti, R.A. Pangsa, R.A. Wedeng, R.A. Yuyu, R.A. Tanca dan R.A. Banyak. R.A. Kuti dan R.A. Semi dibunuh, karena difitnah oleh Mahapati. Akhirnya Mahapati diketahui melakukan fitnahan, ia ditangkap, dan dibunuh seperti seekor babi hutan, dosanya akan pergi sendiri ke Bedander. Ia pergi pada waktu malam, tak ada orang tahu, hanya orang-orang Bayangkara mengiringkannya, semua yang kebetulan mendapat giliran menjaga pada waktu raja pergi itu. Banyaknya 15 orang, pada waktu itu Gajah Mada menjadi kepala Bayangkara dan kebetulan juga sedang menerima giliran menjaga. Itulah sebabnya ia mengiring raja pada waktu raja pergi dengan menyamar itu. Lamalah raja tinggal di Bedander. Adalah seorang pejabat, ia memohon izin akan pulang ke rumahnya, tidak diperbolehkan oleh Gajah Mada, karena jumlah orang yang mengiring raja hanya sedikit. Ia memaksa akan pulang. Lalu ditusuk oleh Gajah Mada. Maksud ia menusuk itu ialah, jangan-jangan ia nanti memberitahu bahwa raja bertempat tinggal di rumah kepala desa Bedander, sehingga R.A. Kuti dapat mengetahuinya. Kira-kira 5 hari kemudiannya Gajah Mada memohon izin untuk pergi ke Majapahit. Sedatangnya di Majapahit, Gajah Mada ditanyai oleh para amankan negara tentang tempat raja. Ia mengatakan bahwa raja telah diambil oleh teman-teman Kuti. Orang-orang yang diberitahu semuanya menangis. Gajah Mada berkata, "Janganlah menangis. Apakah tuan-tuan tidak ingin menghamba kepada R.A. Kuti?" Menjawablah yang diajak berbicara itu, "Apakah kata tuan itu, R.A. Kuti bukan tuan kami?" Akhirnya Gajah Mada memberitahu bahwa raja berada di Bedander. Gajah Mada lalu mengadakan persetujuan dengan para menteri. Mereka semua sanggup membunuh R.A. Kuti, dan R.A. Kuti mati dibunuh. Raja pulang dari Bedander, kepala desa ditinggalkan,
Selanjutnya ia menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. Sesudah raja pulang, maka Gajah Mada tak lagi menjadi kepala orang-orang Bayangkara. 2 bulan lamanya ia mendapat cuti dibebaskan dari kewajiban, ia dipindah menjadi patih di Kahuripan. 2 tahun lamanya menjadi patih itu. Sang Arya Tilam, patih di Daha meninggal dunia, Gajah Mada menggantinya. Ditempatkan menjadi patih di Daha, Patih Mangkubumi Sang Arya Tadah menyetujui, ialah yang menyokong Gajah Mada menjadi patih di Daha itu. Raja Jayanagara mempunyai 2 orang saudara perempuan, lain ibu, mereka tak diperbolehkan kawin dengan orang lain, akan diambil sendiri. Pada waktu itu tak ada kesatria di Majapahit, tiap-tiap kesatria yang tampak lalu dilenyapkan, jangan-jangan ada yang mengingini adiknya itu. Itulah sebabnya maka kesatria-kesatria bersembunyi tidak keluar. Istri Tanca menyiarkan berita, bahwa ia diperlakukan tidak baik oleh raja. Tanca dituntut oleh Gajah Mada. Kebetulan Raja Jayanegara menderita sakit bengkak, tak dapat pergi keluar. Tanca mendapat perintah untuk melakukan pembedahan dengan taji, ia menghadap di dekat tempat tidur. Raja ditusuk oleh Tanca dengan taji sekali 2 kali, tidak makan tajinya. Lalu raja diminta agar supaya meletakkan jimatnya, ia meletakkan jimatnya di dekat tempat tidur, ditusuk oleh Tanca, tajinya makan, diteruskan ditusuk oleh Tanca, sehingga mati di tempat tidur itu. Tanca segera dibunuh oleh Gajah Mada, matilah Tanca. Berselat 9 tahunlah peristiwa Kuti dan peristiwa Tanca itu. Pada tahun Saka, Abu Unsur memukul raja atau 1250. Raja dicandikan di Kapopongan, nama resmi candi itu, Srenggapura, arcanya di Antawulan. Pada waktu itu para kesatria menginjakan kaki di Majapahit lagi. Raden Cakradara dipilih pada sayembara menjadi suami Seri Ratu di Kahuripan. Raden Kuda Merta kawin dengan Seri Ratu di Daha. Raden Kuda Merta menjadi raja di Wengker. Sri Paduka Prameswara di Pamotan. Nama nobatannya Sri Wijaya Rajasa. Adalah anak Raden Cakradara, menjadi raja di Tumapel. Nama nobatannya Sri Kertawardana. Sri Ratu di Kahuripan menjadi raja pada tahun Saka, sunyi keinginan sayap bumi, atau 1250. Seri Ratu di Kahuripan itu, mempunyai 3 orang anak, ialah, Batara Prabu, panggilannya Seri Hayam Wuruk, Raden Tetep, sebutannya jika ia bermain kedok, Dalang Tritaraju, jika ia bermain wayang dan melawak, Gagak Ketawang, di kalangan pemeluk agama Siwa, Empu Janeswara, nama nobatannya, Seri Rajasa Nagara, sebagai Prabu, Seri Baginda Sang Hyang Wekasing Suka. Adiknya perempuan, kawin dengan Raden Larang, yang juga disebut Baginda di Matahun, tidak mempunyai anak. Adiknya yang bungsu, ialah Seri Ratu di Pajang, kawin dengan Raden Sumana, yang juga disebut Baginda di Paguhan. Ini adalah saudara sepupu Seri Ratu di Kahuripan. Istri Baginda di Gundal, dicandikan di Sajabung. Nama resmi candi itu, Bajrajina Parimitapura. Selanjutnya terjadi peristiwa Sadeng. Tadah yang menjadi patih Mangkubumi menderita sakit. Sering sekonyong-konyong tak berkuasa menghadap, memajukan permohonan kehadapan Paduka Batara, untuk diizinkan berhenti, tidak dikabulkan oleh Seri Ratu di Kahuripan. Sang Arya Tadah kembali pulang, memanggil Gajah Mada, mengadakan pembicaraan di ruang tengah. Gajah Mada diminta menjadi patih di Majapahit. Meskipun tidak berpangkat Mangkubumi, saya akan membantu di dalam soal-soal yang luar biasa. Gajah Mada berkata, Anakda tidak sanggup jika menjadi patih sekarang ini. Jika sudah kembali dari Sadeng, hamba mau menjadi patih. Itu pun jika Tuan suka memaafkan segala kekurangan kemampuan Anakda ini. Nah, Buyung, saya akan membantu di dalam segala kesukaran, dan di dalam soal-soal yang luar biasa. Sekarang besarlah hati Gajah Mada, mendengar kesanggupan Sang Arya Tada itu. Kini ia berangkat ke Sadeng. Para menteri Araraman dibohongi, juga Patih Mangkubumi juga kena tipu, bahwasanya kembar telah lebih dahulu mengepung Sadeng. Mangkubumi marah, memberi perintah kepada menteri luar. Banyak mereka yang berangkat 5 satuan, dikepalai oleh bekel, masing-masing satuan terdiri dari 5 orang. Kembar dijumpai di dalam hutan, mereka berdiri di atas pohon yang roboh, berayun-ayun seperti orang naik kuda.
sambil melambai-lambaikan cambuk kepada mereka yang menyuruh, agar kembar kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. Disampaikanlah pesan dari para menteri semua, terutama juga dari Gusti Pati Mangkubumi, menyuruh agar kembar kembali, karena dihabarkan mendahului mengepung orang-orang Sadeng. Dicambuklah muka orang yang menyuruh kembali, tidak kena karena berlindung di balik pohon. Kembar lalu berkata, "Tidak ada orang yang diindahkan oleh kembar ini, di dalam perang saja tidak mau mengindahkan tuanmu itu. Pergilah yang mendapat perintah untuk menyuruh kembali tadi, dan memberitahu semua yang dikatakan oleh kembar." Gajah Mada diam, merasa sangat diperolok-olok. Orang-orang Sadeng dikepung, Tuhan Waruju seorang dewa putra dari Pamlekahan, jikalau membunyikan cambuk, terdengar di ruang angkasa, terperanjat orang Majapahit. Segera Sang Sinuhun tadi datang, mengalahkan Sadeng. Peristiwa Tanca dan Sadeng itu berselat 3 tahun. Pada tahun Saka, tindakan unsur lihat daging, atau 1256. Setelah kembar kembali dari Sadeng, lalu menjadi Bekel Araman, Gajah Mada menjadi Angabehi, Jaran Baya, Jalu, Demang Bucang, Gagak Nunge, Jenar dan Arya Rahu mendapat pangkat, Lembu Peteng menjadi Tumenggung. Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi, tidak mau mengambil istirahat. Gajah Mada berkata, "Jika pulau-pulau di luar Majapahit sudah kalah, saya akan istirahat. Nanti kalau sudah kalah Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya menikmati masa istirahat." Pada waktu itu para menteri sedang lengkap duduk menghadap di balai penghadapan. Kembar memperolok-olok Gajah Mada dengan menyebut kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, dan menumpahkan telempak, banyak ikut serta menambah mengemukakan celaan-celaan. Jabung terewes, Lembu Peteng tertawa. Lalu Gajah Mada turun mengadukan soal itu ke hadapan Batara di Koripan. Baginda marah, kemarahan dan penghinaan ini disampaikan kepada Arya Tadah. Dosa kembar telah banyak, warak dilenyapkan, tak dikatakan pada kembar, mereka mati semua. Selanjutnya terjadi peristiwa orang-orang Sunda dibubat. Seri Baginda Prabu mengingini Puteri Sunda. Patih Madu mendapat perintah menyampaikan permintaan kepada orang Sunda. Orang Sunda tidak berkeberatan mengadakan pertalian perkawinan. Raja Sunda datang di Majapahit, ialah Sang Baginda Maharaja, tetapi ia tidak mempersembahkan puterinya. Orang Sunda bertekad berperang. Itulah sikap yang telah mendapat sepakat, karena Patih Majapahit keberatan jika perkawinan dilakukan dengan perayaan resmi, kehendaknya ialah agar putri Sunda itu dijadikan persembahan. Orang Sunda tidak setuju. Gajah Mada melaporkan sikap orang-orang Sunda. Baginda di Wengker menyatakan kesanggupan. "Jangan khawatir, kakak Baginda, sayalah yang akan melawan berperang." Gajah Mada memberitahu tentang sikap orang Sunda. Lalu orang Majapahit berkumpul, mengepung orang Sunda. Orang Sunda akan mempersembahkan putri raja, tetapi tidak diperkenankan oleh bangsawan-bangsawannya. Mereka ini sanggup gugur di medan perang dibubat, tak akan menyerah, akan mempertaruhkan darahnya. Kesanggupan bangsawan-bangsawan itu mengalirkan darah, para terkemuka pada pihak Sunda yang bersemangat, ialah Larang Agung, Tuhan Sohan, Tuhan Gempong, Panji Melong, orang-orang dari Tobong Barang, Rangga Cahot, Tuhan Usus, Tuhan Sohan, orang Pangulu, orang Saja, Rangga Kaweni, orang Siring, Satrajali, Jagat Saja, semua rakyat Sunda bersorak. Bercampur dengan bunyi bende, keriuhan sorak tadi seperti guruh. Sang Prabu Maharaja telah mendahului gugur, jatuh bersama-sama dengan Tuhan Usus. Seri Baginda Parameswara menuju ke Bubat. Ia tidak tahu bahwa orang-orang Sunda masih banyak yang belum gugur. Bangsawan-bangsawan, mereka yang terkemuka lalu menyerang, orang Majapahit rusak. Adapun yang mengadakan perlawanan dan melakukan pembalasan, ialah Arya Sentong, Pati Gowi, Pati Margalowi, Pati Tetek, dan Jaran Baya. Semua menteri Araman itu berperang dengan naik kuda. Terdesaklah orang Sunda, lalu mengadakan serangan ke selatan dan ke barat, menuju tempat Gajah Mada. Masing-masing orang Sunda yang tiba di muka kereta, gugur, darah seperti lautan, bangkai seperti gunung, hancurlah orang-orang Sunda, tak ada yang ketinggalan. Pada tahun Saka, 9 kuda sayap bumi,
atau 1279. Peristiwa Sunda itu bersama-sama dengan peristiwa Dompo. Sekarang Gajah Mada menikmati masa istirahat, 11 tahun ia menjadi Mangkubumi. Berhubung dengan putri Sunda itu mati, maka Batara Prabu lalu kawin dengan anak perempuan Baginda Prameswara, ialah Paduka Sori. Dari perkawinan itu lahirlah seorang anak perempuan, ialah Seri Ratu di Lasem Sang Ayu. Dari perkawinannya dengan istri lain, lahirlah Baginda di Wirabumi, yang diambil menjadi anak angkat Seri Ratu di Daha. Seri Ratu di Pajang mempunyai 3 orang anak. Seri Baginda Hyang Wisesa, nama kesatriannya Raden Gagaksali, namanya sebagai Raja Aji Wikrama, kawin dengan Seri Ratu di Lasem ialah Sang Ayu, lalu mempunyai seorang anak, ialah Seri Baginda Wokasing Suka. Anak yang kedua perempuan, ialah Seri Ratu di Lasem Sang Alemu, kawin dengan Baginda di Wirabumi. Adapun anak yang ketiga juga perempuan, menjadi Seri Ratu di Kahuripan. Ada lagi anak Baginda di Tumapel, nama kesatriannya Raden Sotor, menjadi Hino di Koripan, lalu pindah menjadi Hino di Daha, selanjutnya menjadi Hino di Majapahit. Ini mempunyai seorang anak laki-laki, ialah Raden Sumirat, kawin dengan Seri Ratu di Kahuripan dan menjadi raja dengan sebutan Baginda di Pandan Salas. Lalu terjadi peristiwa upacara selamatan roh nenek moyang yang dinamakan Srada Agung. Pada tahun Saka, 4 ular 2 tunggal, atau 1284. Sang Pati Gajah Mada wafat pada tahun Saka, langit muka mata bulan, atau 1290, 3 tahun lamanya tak ada yang mengganti menjadi patih. Gajah Enggon menjadi patih pada tahun Saka, sifat 9 sayap orang, atau 1293. Seri Ratu di Daha wafat, dicandikan di Adilangu, nama resmi candi itu Gunung Purwawisesa. Seri Ratu di Kahuripan wafat, dicandikan di Panggih, nama resmi candinya Gunung Pantarapura. Selanjutnya terjadi peristiwa Gunung Baru pada tahun Saka, ular liang telinga orang, atau 1208. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus, pada Minggu Madasya, tahun Saka, pendeta sunyi sifat tunggal, atau 1307. Baginda di Tumapel wafat, ia wafat di Sunialaya pada tahun Saka, gajah sunyi tindakan ekor, atau 1308, dicandikan di Jepen, nama resmi candi itu Sarwa Jayapurwa. Baginda Hyang Wisesa mempunyai anak. 1. Seri Baginda di Tumapel. 2. Perempuan, ialah Seri Ratu Prabustri, yang lalu mempunyai nama Nobatan, Dewi Suhita. 3. Bungsu laki-laki, ialah Baginda di Tumapel, alias Sri Kerta Rajasa, Baginda di Pandan Salas mempunyai anak. 1. Baginda di Koripan, alias Baginda Hyang Prameswara, nama nobatannya Aji Ratna Pangkaja, kawin dengan Seri Ratu Prabustri. 2. Perempuan, Sang Ratu-Ratu di Mataram, yang kawin dengan Baginda Hyang Wisesa. 3. Perempuan, Sang Ratu di Lasem, yang kawin dengan Baginda di Tumapel. 4. Perempuan lagi, Sang Ratu di Matahun. Baginda di Tumapel mempunyai anak laki-laki, menjadi raja di Wengker, kawin dengan Seri Ratu di Matahun. Anak kedua menjadi raja di Paguhan. Anak ketiga lahir dari istri muda, perempuan, ialah Seri Ratu di Jagaraga, kawin dengan Baginda Parameswara, tidak beranak. Anak kelima, ialah Sang Ratu di Pajang, juga kawin dengan Baginda di Paguhan. Jadi di Bayu sama-sama saudara, tidak mempunyai anak. Baginda di Keling kawin dengan Seri Ratu di Kembang Jenar. Anak laki-laki Baginda di Wengker, ialah Baginda di Kabalan. Baginda di Paguhan mempunyai anak dari istri kelahiran golongan kesatria. Perempuan ialah Sang Ratu di Singapura, kawin dengan Baginda di Pandan Salas. Baginda Prameswara di Pamotan, wafat pada tahun Saka, langit rupa menggigit bulan, atau 1310, ia dicandikan di Manyar, nama resmi candinya Wisnu Bawanapura. Seri Ratu di Matahun wafat, dicandikan di Tiga Wangi, nama resmi candi itu Kusumapura. Paduka Sori wafat, Sang Ratu di Pajang wafat, dicandikan di Embul, nama resmi candi Girindrapura. Baginda di Paguhan wafat, dicandikan di Lobencal, nama resmi candi Parwa Tigapura.
Baginda Hyang Wekasing Suka, wafat pada tahun Saka, Bumi Rupa Ayah Ibu, atau 1311. Baginda Hyang Wisesa dinobatkan menjadi raja. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus di dalam Minggu Perang Bakat, pada tahun Saka, Muka Orang Tindakan Ular, atau 1317. Selanjutnya Gajah Enggon meninggal dunia pada tahun Saka, Sunyi Sayap Tindakan Orang, atau 1320, ia menjadi patih 27 tahun lamanya. Baginda Hyang Wekasing Suka mengangkat Gajah Manguri menjadi patih. Baginda Hyang Wekasing Suka wafat, ia wafat di Indrabawana, pada tahun Saka, Orang Mata Api Bulan, atau 1321, dicandikan di Tanjung, nama resmi Candi Parama Sukapura. Baginda Hyang Wisesa menjadi pendeta pada tahun Saka, Mata Sayap Api Bulan, atau 1322. Seri Ratu Batara Istri dinobatkan menjadi raja. Sang Ratu di Lasem wafat di Kawityadaren, dicandikan di Pabangan, nama resmi Candi Laksmipura. Sang Ratu di Kahuripan wafat. Sang Ratu di Lasem ialah Sang Ratu Gemuk wafat. Baginda di Pandan Salas wafat, dicandikan di Jinggan, nama resmi Candi Sri Wisnupura. Baginda Hyang Wisesa bercekcok dengan Baginda Wirabumi. Mereka segan bersama-sama berbicara, saling diam-mendiamkan. Akhirnya berpisah, sampai itu terjadi pada tahun Saka 1323. 3 tahun kemudian, lalu terjadi lagi huru-hara. Kedua-duanya mengumpulkan orang-orangnya, Baginda di Tumapel, dan Baginda Hyang Prameswara diminta datang. Siapakah yang harus kami ikuti? Maka terjadilah Perang Malang. Ia masgul dan bertekad akan pergi. Baginda, jangan tergesa-gesa pergi, sayalah yang akan melawan. Baginda Hyang Wisnu menurut, dan mengumpulkan orang-orangnya lagi, di Hulu Balangi oleh Baginda di Tumapel. Didaha diambil oleh Baginda Hyang Wisesa, dibawa ke atas perahu, dikejar oleh Raden Gajah, yang mempunyai nama nobatan, Ratu Angabaya, Baginda Narapati. Terkejar di dalam perahu, dibunuh, dipenggal kepalanya, dibawa ke Majapahit, dicandikan di Lung, nama resmi candinya Gorisa, pada tahun Saka, ular sifat menggigit bulan, atau 1328, pada tahun itu terjadi huru-hara ini. 4 tahun kemudiannya, Gajah Manguri meninggal dunia, pada tahun Saka, Sayap Sifat Tindakan Orang, atau 1332. Gajah Lembaga menjadi patih, lamanya 12 tahun. Selanjutnya terjadi peristiwa gunung meletus, di dalam Minggu, Julung Pujut, pada tahun Saka, Tindakan Kitab Suci Sifat Orang, atau 1343. Gajah Lembana meninggal dunia, pada tahun Saka, Api-api Tindakan Bumi, atau 1335. Tuhan Kanaka menjadi patih, lamanya 3 tahun. Seri Ratu di Daha wafat, Seri Ratu di Matahun wafat, Seri Ratu di Mataram wafat. Selanjutnya terjadi masa kekurangan makan yang sangat lama, pada tahun Saka, ular zaman menggigit orang, atau 1348. Baginda di Tumapel wafat pada tahun Saka, 9 zaman tindakan orang, atau 1349, dicandikan di Lokerep, nama candinya Asmarasaba. Baginda di Wengker wafat, dicandikan di Sumengka. Tuan Kanaka meninggal dunia pada tahun Saka, Sayap Luka Sifat Orang, atau 1363. 17 tahun lamanya menjadi patih. Seri Ratu di Lasem wafat di Jinggan. Baginda di Pandan Salas wafat. Raden Jagulu, Raden Gajah dilenyapkan, karena dianggap melakukan dosa, ialah memenggal kepala Baginda di Wirabumi, pada tahun Saka, unsur memanah telur tunggal, atau 1355. Seri Ratu di Daha menjadi raja, pada tahun Saka, 95 Api Bulan, atau 1359. Baginda Parameswara wafat, ia wafat di Wisnu Bawana, pada tahun Saka, ular golongan Api Bulan, atau tahun 1359, dicandikan di Singajaya. Baginda Keling wafat, dicandikan di Apa-apa. Seri Ratu Prabustri, wafat pada tahun Saka, 9 rasa Api Bulan, atau 1369, dicandikan di Singajaya. Lalu Baginda Tumapel mengganti menjadi raja. Baginda di Paguhan,
melenyapkan orang-orang di Tidung Galating, dan ini dilaporkan ke Majapahit. Lalu, terjadi gempa bumi pada tahun Saka, sayap golongan menggigit bulan, atau 1372. Baginda di Paguhan, wafat di Canggu, dicandikan di Sabiantara. Baginda Hyang wafat, dicandikan di Puri. Baginda di Jagaraga wafat, Seri Ratu di Kabalan wafat, dicandikan di Pajang, dicandikan menjadi satu di Sabiantara. Lalu terjadi gunung meletus di dalam Minggu Kuningan, pada tahun Saka. Belut pendeta menggigit bulan, atau 1373. Baginda Prabu wafat pada tahun Saka, api gunung tindakan ekor, atau 1373. Nama resmi candinya, Kertawijayapura. Baginda di Pamotan, menjadi raja di Pamotan, menjadi raja di Keling, Kahuripan. Nama nobatannya, Sri Raja Sawardana. Sang Sinagara, dicandikan di Sepang, pada tahun Saka, keinginan kuda menggigit orang, atau 1375. 3 tahun lamanya tidak ada raja. Lalu Baginda di Wengker menjadi raja, nama nobatannya Baginda Hyang Purwawisesa. Pada tahun Saka, pendeta 7 api menggigit bulan, atau 1378. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus di dalam Minggu Landep, pada tahun Saka, 4 ular 3 pohon, atau 1384. Baginda di Daha, wafat pada tahun Saka, golongan pendeta api tunggal, atau 1386. Baginda Hyang Purwawisesa wafat, dicandikan di Puri, pada tahun Saka, pendeta ular api bulan, atau 1388. Lalu Baginda di Jagaraga wafat. Baginda di Pandan Salas menjadi raja di Tumapel, lalu menjadi Baginda Prabu, pada tahun Saka, pendeta ular, tindakan tunggal, atau 1388. Ia menjadi Prabu 2 tahun lamanya. Selanjutnya pergi dari istana. Anak-anak Sang Sinaraga ialah Baginda di Kahuripan, Baginda di Mataram, Baginda di Pamotan, dan yang bungsu ialah Baginda Kertabumi. Ini adalah paman Baginda yang wafat di dalam kedatuan, pada tahun Saka, sunyi tidak zaman orang, atau 1400. Lalu terjadi peristiwa gunung meletus, di dalam Minggu Watu Gunung, pada tahun Saka, tindakan angkasa laut ekor, atau 1403. Demikian itulah kitab tentang para datu. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, nantikan kelanjutan pembahasan ini, di video berikutnya, tetap, di channel Kitab Mawas Diri.